Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 330. Sementara itu Gelaga Putih telah melangkah mendekati arena pertempuran antara Agung Sedayu dan lawannya. Bahkan kemudian Panglima Pasukan Berkuda, yang menganggap bahwa tugasnya untuk menangkap orang-orang yang berada di dalam rumah Kiai Sasak itu telah selesai sebagian besar, maka ia pun telah bergerak mendekati arena yang tersisa. Terutama pertempuran antara Agung Sedayu dan lawannya yang datang khusus untuk menghadapi Kiai Sasak jika ia memberontak. Tetapi yang ternyata kemudian telah berhadapan dengan seorang yang bernama Agung Sedayu. Namun beberapa saat kemudian, orang itu mengumpat-umpat kasar. Ternyata pedangnya yang tidak ada duanya itu tidak dapat dengan cepat mengakhiri perlawanan Agung Sedayu, yang hanya membawa sebuah pisau belati yang agak panjang. Namun yang menurut wujud kewadagannya tidak seimbang dengan pedang pusakanya. Ketika pedangnya yang pilihan itu pada satu kali diayunkannya kuat-kuat mengarah ke leher Agung Sedayu, ia sudah mengira bahwa pertempuran akan berakhir. Agung Sedayu yang baru saja memutar tubuhnya menghindari serangan sebelumnya itu, agaknya sudah tidak sempat menghindar lagi. Karena itu, maka Agung Sedayu harus menangkis pedang pusaka yang tidak ada duanya itu dengan sebuah pisau belati. Lawannya menjadi pasti bahwa pisau belati yang jauh lebih kecil itu akan tidak mampu menahan arus ayunan pedangnya, betapapun kuat tangan yang memeganginya. Apalagi pedangnya itu bukan pedang kebanyakan. Bahkan seandainya pedangnya itu hanya mampu menggores kecil, seujung rambut sekalipun, maka goresan kecil itu sudah akan dapat membunuh dengan cepat. Tetapi ternyata dugaan orang itu keliru. Ketika pedangnya itu membentur pisau belati di tangan Agung Sedayu, maka rasa-rasanya pedangnya telah menghantam Bukit Baja. Bunga api telah memercik dari benturan itu, sementara tangan lawan Agung Sedayu itu justru terasa pedih. Untunglah bahwa orang itu masih mampu mempertahankan pedangnya sehingga tidak terlepas. Namun dengan demikian, orang yang menjadi terkejut itu telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak, seakan-akan ia ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Agung Sedayu tidak segera memburunya. Ia memang telah dengan sengaja membentur kekuatan lawannya. Selagi lawannya itu masih berusaha mengurai apa yang terjadi, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Kisanak, lihatlah apa yang telah terjadi di halaman ini. Orang-orangmu telah menyerah, selain yang dengan menyesal telah terbunuh dalam pertempuran ini. Sekarang, bagaimana dengan kau? Sudah barang tentu kau tidak akan dapat bertempur sendiri melawan kami, seluruh pasukan Mataram yang bertugas di sini." Tetapi wajah orang itu justru menjadi merah membara. Katanya, "Kau telah menghina kami. Kami tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kami hanya akan menyerah kepada maut." "Kisanak," berkata Agung Sedayu pula, "kenapa kau ingkar pada kenyataan yang kau lihat? Lihatlah. Aku tidak akan menyerang saat kau memperhatikan seisi halaman itu. Bukankah orang-orangmu telah menyerah? Bagaimana mungkin kau dapat mengingkari kenyataan di depan matamu sendiri?" Orang itu menggeram. Katanya, "Mereka adalah pengecut-pengecut yang tidak mempunyai arti lagi bagiku. Apapun yang mereka lakukan, aku tidak peduli. Tetapi aku bukan mereka, dan aku tidak akan menyerah." "Sungguh luar biasa," berkata Agung Sedayu. "Tetapi apa artinya langkah yang kau ambil itu? Putus asa, atau membunuh diri, atau perbuatan lain yang sama pengecutnya dengan itu? Kenapa kau tidak berani dengan jantan melihat dan mengakui kenyataan yang kau hadapi? Itukah wujud kejantanan menurut orang-orang Mataram? Menyerah dengan alasan kenyataan dan bertanggung jawab atas perbuatannya," geram orang itu. "Sekarang jangan banyak bicara. Aku mempunyai nilai sendiri tentang kejantanan. Aku akan bertempur sampai mati." "Luar biasa," berkata Agung Sedayu. "Satu wujud kesetiaan tanpa batas. Daripada kau harus memberikan keterangan tentang kenyataanmu, maka kau telah memilih membunuh diri dengan kedok sikap seorang kesatria." "Cukup," orang itu berteriak. "Aku tidak bertugas untuk menentukan nilai kejantanan seseorang. Katakan apa saja menurut kepentinganmu. Aku tidak peduli. Sekarang kau harus mati. Apakah kau akan mati sebagai kesatria atau sebagai seorang pengecut, aku pun tidak peduli. Kita masing-masing mempunyai kepentingan dengan penilaian itu." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Nah, jika kau takut bertempur seorang diri, maka majulah bersama-sama.
Goresan-goresan pedangku akan membunuh sekian banyak orang-orang Mataram yang pengecut. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia melangkah maju sambil menggeleng. Katanya, "Tidak. Aku tidak akan bertempur bersama siapapun. Kita akan melihat, siapakah di antara kita yang memiliki kemampuan lebih baik." "Bagus," orang itu masih berteriak. "Kau pun ternyata ingin disebut seorang laki-laki. Jika demikian, matilah sebagai laki-laki sejati. Bukankah kita sepakat, bahwa kita tidak peduli sebagai apapun kita akan mati?" sahut Agung Sedayu. Wajah orang itu menjadi tegang. Agaknya ia masih akan berbicara. Namun tiba-tiba saja ia telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, sehingga ia mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti dengan pandangan mata kewadagan. Pedangnya telah terjulur lurus kepada Agung Sedayu yang nampaknya tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Namun Agung Sedayu yang ilmunya sudah mapan itu, tidak membiarkan dadanya dikenai pedang lawannya, meskipun ia sudah menyiagakan ilmu kebalnya. Karena itu, maka ia pun telah menangkis serangan yang datang bagaikan petir menyambar di udara itu. Sekali lagi terjadi benturan. Serangan itu demikian cepatnya sehingga ternyata bahwa Agung Sedayu tidak sepenuhnya dapat menggeser arah serangan itu. Namun Agung Sedayu yang siap untuk memulai lagi dengan pertempuran itu telah tertegun. Lawannya ternyata telah meloncat mengambil jarak. Terdengar orang itu tertawa berkepanjangan. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Kisanak yang perkasa. Kau tidak usah membanggakan ilmumu lagi. Sebentar lagi kau akan mati. Aku merasakan pada telapak tanganku, bahwa pedangku yang meskipun tidak menghunjam ke jantungmu, di samping benturan yang keras, agaknya satu goresan telah melukaimu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata, "Kau salah Kisanak. Senjatamu sama sekali tidak menyentuh aku. Dalam benturan yang keras, kau agaknya telah kehilangan pengamatan atas indera perasaanmu." "Persetan," geram orang itu. Namun ia memang tidak melihat luka di lengan Agung Sedayu. Dengan demikian maka ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Segenap kemampuannya telah dikerahkan untuk dapat sekedar menyentuh tubuh Agung Sedayu dan melukai kulitnya. Sebenarnya lah bahwa pedangnya yang pilihan, kemarahan yang bergejolak di dalam dada, dilambari dengan ilmunya yang mampu mendorong setiap gerak dan langkahnya menjadi sangat tangkas, cekatan dan cepat, telah membuat perlawanan Agung Sedayu menjadi agak sibuk. Namun Agung Sedayu sendiri memang tidak merasa tergesa-gesa. Pertempuran di seluruh halaman itu sudah dapat disebut berakhir. Orang yang tersisa telah menyerah. Namun ternyata pedang di tangan orang itu benar-benar pedang yang jarang ada duanya. Pedang itu seakan-akan mempunyai mata pada ujungnya serta mampu bergerak menuntun gerak tangan pemiliknya. Dengan demikian, maka ujung pedang itu pun telah mampu menembus pertahanan Agung Sedayu, yang hanya mempergunakan sebilah pisau belati yang terlalu pendek dibanding dengan pedang pusaka itu. Agung Sedayu sendiri tidak terkejut ketika ujung pedang itu menyentuh tubuhnya. Untuk meyakinkan bahwa ujung pedang itu tidak akan menembus pertahanan ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu telah bergeser surut. Namun ujung pedang itu benar-benar mengenainya. Sekali lagi lawannya meloncat mengambil jarak. Sekali lagi orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Kau tidak akan dapat ingkar dari kenyataan itu Kisanak. Ujung pedangku telah menembus lambungmu. Luka itu agaknya memang tidak terlalu dalam karena kau sempat bergeser surut. Tetapi luka yang kecil itu akan membunuhmu sebentar lagi." Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan kecemasannya. Ia berdiri saja tegak sambil menggenggam pisau belatinya. "Heh, kau akan mati." "Kau dengar," orang itu berteriak ketika ia melihat Agung Sedayu sama sekali tidak memberikan kesan bahwa ia mencemaskan keadaan dirinya. "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian. "Sayang bahwa pedangmu terlalu tumpul. Warangan di daun pedangmu tidak akan dapat berpengaruh atas lawanmu jika kau tidak melukainya." Wajah orang itu menjadi tegang. Ia yakin bahwa ia telah mengenai tubuh lawannya. Telapak tangannya merasakan sentuhan itu. Tetapi ia memang tidak melihat luka pada tubuh lawannya itu. "Ilmu iblis manakah yang kau miliki?" geram orang itu. "Bukan ilmu iblis," jawab Agung Sedayu. "Karena itu menyerahlah. Kau tidak mempunyai pilihan Kisanak."
Jangan menghina aku begitu, geram orang itu. Kita akan bertempur sampai salah seorang di antara kita mati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Orang itu memang terlalu keras hati. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara seseorang. Kisanak. Minggirlah. Orang itu berkepentingan dengan aku. Apalagi pedangnya sangat berbahaya. Ketika Agung Sedayu berpaling, dilihatnya Kiai Sasak berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia baru saja memasuki halaman itu lewat dinding yang telah dipecahkan oleh Agung Sedayu. Kau Kiai Sasak, geram orang yang memiliki pedang yang jarang ada bandingannya itu. Bukankah kau dikirim untuk membayangi aku? Bertanya Kiai Sasak. Iya, jawab orang itu. Bagus. Jika demikian, kau harus melawan aku. Kau tidak boleh berhadapan dengan siapapun, apalagi dengan pedang pusakamu itu, berkata Kiai Sasak. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Karena Agung Sedayu tidak memperlihatkan kelebihannya, maka Kiai Sasak agaknya kurang yakin bahwa Agung Sedayu itu akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi sudah barang tentu bahwa Gelagah Putih tidak dapat berteriak memuji Agung Sedayu, bahwa ia tentu akan menang melawan orang itu meskipun bersenjata petir sekalipun. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu berkata, "Sudahlah Kiai. Seperti yang aku katakan, lindungi anak dan istri Kiai. Aku, petugas yang ditunjuk oleh Panembahan Senapati, biarlah menyelesaikan orang itu. Tetapi yang seorang ini lain bagiku. Ia mempunyai beberapa kepentingan untuk datang kemari. Apalagi karena ia memang ditugaskan untuk melawan aku. Aku tidak akan mengecewakannya. Apapun yang akan terjadi, geram Kiai Sasak." Agung Sedayu termangu-mangu. Sementara itu Kiai Sasak berkata, "Tunggulah sebentar." Kiai Sasak tidak menunggu jawaban. Tetapi ia pun segera melangkah menuju ke pendapa rumahnya. Namun Kiai Sasak tidak berhenti di pendapa. Ia langsung melintasi peringgitan dan masuk ke dalam rumahnya. "Apa yang akan dilakukan setan itu?" geram orang yang berpedang pusaka. Agung Sedayu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu. Tetapi apakah kau menerima tantangannya?" "Sudah aku katakan. Siapapun yang akan melawan aku, akan aku binasakan. Aku lebih senang jika kau berdua bersama Kiai Sasak bertempur melawan aku. Dengan demikian maka aku akan cepat selesai," orang itu hampir berteriak. Agung Sedayu tidak menjawab. Ketika ia melihat Kiai Sasak keluar dari ruang dalam, maka di punggungnya terselip sebuah keris yang besar dan panjang. Keris yang khusus, karena ukurannya yang jauh lebih besar dari keris kebanyakan. "Oh," desis orang yang memang dikirim untuk membayanginya. "Kau mengambil senjatamu." Kiai Sasak tidak menjawab. Demikian ia berdiri di hadapan orang itu, maka ia pun telah mencabut kerisnya lewat di atas pundaknya. Mengangkat keris itu di atas kepalanya sambil berkata, "Pusaka ini akan dapat mengimbangi pedangmu yang gegirisi itu." Orang-orang yang menyaksikan keris itu termangu-mangu. Pamornya tidak memancarkan bara yang merah, tetapi justru seakan-akan menyala kehijau-hijauan. Orang yang dikirim untuk membayangi Kiai Sasak itu termangu-mangu. Ia memang seorang yang memiliki pengetahuan tentang pusaka. Karena itu, maka ia pun segera mengetahui bahwa pusaka Kiai Sasak itu pun merupakan pusaka yang nilainya tidak kalah dari pedangnya. "Aku sembunyikan senjataku ini, sehingga orang-orangmu tidak menemukannya," berkata Kiai Sasak sambil menggerakkan kerisnya. Lawan Agung Sedayu yang termangu-mangu itu bagaikan terbangun dari lamunannya. Ia pun segera membentak, "Cepat! Kita akan membuat perhitungan." Kiai Sasak menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Memang tidak ada orang lain yang lebih berhak menghadapimu daripada aku." Agung Sedayu itu pun tidak mungkin lagi dapat mencegah Kiai Sasak. Ternyata orang itu pun memiliki harga diri yang tinggi, sehingga ia merasa wajib untuk menghadapi orang yang memang dipersiapkan menjadi lawannya itu. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun kemudian telah bergeser menjauhi lawannya, sementara Kiai Sasak telah memasuki arena. "Hati-hatilah Kakang," terdengar suara seorang perempuan. Agung Sedayu pun kemudian melihat istri dan anak Kiai Sasak itu berdiri termangu-mangu. Di sebelah menyebelahnya dua orang prajurit Mataram berjaga-jaga melindungi mereka.
Istri dan anaknya telah dititipkan kepada prajurit-prajurit itu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang itu telah memulai menggerakkan senjatanya. Kedua senjata itu benar-benar mendebarkan. Jika senjata orang yang memang dipersiapkan untuk melawan Kiai Sasak itu bagaikan membara, serta setiap gerakannya seakan-akan meninggalkan beberapa lembar bayangan daun pedang, maka keris Kiai Sasak pun seakan-akan telah menyala. Cahaya yang berwarna kehijau-hijauan kadang-kadang seperti bersinar menyilaukan. Namun kemudian telah hilang dengan sendirinya. Tetapi beberapa saat kemudian cahaya itu telah datang lagi, hinggap di daun keris yang besar itu. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah mulai saling menyerang. Senjata mereka bergerak berputaran. Sekali menyambar, kemudian terayun mendatar dan mematuk mengerikan. Agung Sedayu, Gelagah Putih, Panglima pasukan berkuda dan mereka yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Kiai Sasak sendiri tentu tidak mau dicampuri persoalannya, sebagaimana sikap dan harga dirinya. Sehingga karena itu, maka yang lain pun hanya dapat menunggui pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit itu. Sebagaimana lawannya, maka ternyata Kiai Sasak mampu mengimbangi gerak serta ketangkasannya. Meskipun Kiai Sasak nampak lebih tua, tetapi tenaga dan kemampuannya sama sekali tidak meragukan. Sekali-sekali kedua senjata yang jarang ada bandingnya itu telah berbenturan. Bunga api telah bertaburan melontarkan warna-warna kemerah-merahan dan kehijau-hijauan. Kedua orang yang sedang bertempur itu sadar, bahwa kedua senjata itu tentu dimandikan dan diusap dengan warangan yang berbisa tajam, sehingga setiap getaran akan dapat membunuh, jika tidak dengan cepat mendapat pengobatan yang mujarab. Karena itu, maka keduanya menjadi sangat berhati-hati. Mereka berusaha agar ujung-ujung senjata tidak menyentuh kulit mereka. Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Namun kadang-kadang pertempuran itu menjadi lamban oleh sikap hati-hati mereka. Tetapi gejolak di dalam dada kedua orang itu kadang-kadang telah mendorong mereka untuk mengerahkan segenap kemampuan dan ilmu mereka, sehingga keduanya bergerak semakin cepat. Namun bila perhitungan mereka mulai ikut berbicara, maka mereka menjadi lebih berhati-hati. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Istri dan anak perempuan Kiai Sasak itu pun menjadi gelisah pula menyaksikan pertempuran yang kadang-kadang membingungkan mereka. Ketika pertempuran itu berlangsung lebih lama lagi, maka Agung Sedayu dan mereka yang berilmu di halaman itu, segera mengetahui bahwa keduanya memang memiliki tataran yang seimbang. Namun bahwa Kiai Sasak masih mempunyai tenaga yang utuh, ternyata mempunyai pengaruh juga. Lawannya yang sebelumnya telah memeras tenaga, kemampuan dan ilmunya melawan Agung Sedayu, agaknya mulai menyadari bahwa tenaganya justru mulai susut pada saat Kiai Sasak mulai berkeringat. Karena itu, maka lawan Kiai Sasak itu harus membuat perhitungan yang mapan untuk mengatasinya. Namun sebelum orang itu menemukan cara yang terbaik, agaknya Kiai Sasak telah melihat keadaan itu. Dalam benturan-benturan yang terjadi, maka terasa bahwa tenaga lawannya mulai berkurang meskipun sangat perlahan-lahan. Dalam keadaan yang demikian, maka Kiai Sasak justru mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia telah membuat perhitungan sebaik-baiknya atas lawannya. Bagi Kiai Sasak ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh. Ia justru berusaha membuat pertempuran itu menjadi semakin lama dengan loncatan-loncatan panjang, sehingga pada saatnya lawannya itu benar-benar kehabisan tenaga, atau justru ia harus mengerahkan segenap kemampuannya, untuk dengan cepat menguras tenaga lawannya. Mula-mula Kiai Sasak memang menempuh pilihan yang pertama. Ia berusaha memaksa lawannya untuk bertempur dengan gerak yang lebih lamban tetapi mempergunakan arena yang lebih luas. Namun lawannya bukannya orang yang tidak mampu berpikir dan menilai rencananya. Lawannya sama sekali tidak berpengaruh oleh geraknya yang panjang dan loncatan-loncatannya yang jauh. Karena itu, maka lawan Kiai Sasak itu berusaha untuk tidak terseret ke dalam pertempuran pada jarak yang luas. Ia tidak dengan serta-merta memburu lawannya jika lawannya meloncat menjauh. Tetapi ia justru bagaikan lebih mantap tegak di atas bumi yang diinjaknya. Hanya sekali-sekali saja ia bergerak berputar jika Kiai Sasak berloncatan mengelilinginya. Kiai Sasak akhirnya menyadari bahwa lawannya justru mulai mengekang diri. Karena itu, maka ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus memaksa lawannya untuk bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan serta tenaga yang ada.
Ia harus memeras sisa-sisa tenaga yang ada pada lawannya itu, sehingga ia benar-benar menjadi kelelahan. Demikianlah, maka irama pertempuran itu pun tiba-tiba telah berubah. Kiai Sasak telah bertempur pada jarak yang lebih pendek. Namun ia telah mengerahkan segenap kemampuan ilmunya untuk memeras tenaga lawannya yang masih ada. Lawannya mengumpat kasar. Namun pedangnya yang berwarna bara itu berputar lebih cepat. Bayangan helai-helai dalam pedang itu bagaikan telah menebar melingkari tubuhnya, bagaikan perisai yang melindunginya. Tetapi keris Kiai Sasak yang kadang-kadang berkilat menyilaukan itu sekali-sekali menembus pertahanan lawannya, sehingga setiap kali hampir saja kulit lawannya itu tergores. Meskipun goresan itu hanya seujung rambut, namun goresan itu akan dapat membunuhnya, sebagaimana goresan pedangnya. Namun ternyata bahwa Kiai Sasak mulai melihat hasil dari usahanya itu. Lawannya menjadi semakin letih. Meskipun ia sendiri mulai menjadi cemas, bahwa kekuatan tenaganya pun akan segera menurun setelah memeras kemampuannya hampir melampaui takaran kemampuan wadaknya. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan para prajurit Mataram menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Sementara itu beberapa orang yang lain telah menyelesaikan tugas mereka. Mengatur para tawanan dan mengumpulkan korban yang telah jatuh. Ternyata bahwa pertempuran yang terjadi di rumah Kiai Sasak itu telah menggemparkan seluruh kota. Berita itu dengan cepat menjalar sehingga semua orang di kota Mataram telah mendengarnya. Sebagian dari penduduk di padukuhan-padukuhan di dalam kota Mataram menjadi cemas. Mereka telah bersiap-siap mengumpulkan barang-barang mereka yang berharga, sehingga jika setiap saat mereka memang harus pergi mengungsi, maka barang-barang mereka yang berharga akan dapat mereka bawa. Tetapi sebagian yang lain justru berusaha untuk mendapatkan keterangan lebih jauh. Bahkan ada di antara mereka yang telah mencoba untuk melihat-lihat apa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu, jalan-jalan yang menuju ke arena pertempuran itu telah ditutup. Sekelompok pasukan memang telah mendapat perintah secara khusus pula untuk menjaga jalan-jalan dan bahkan ketenangan kota Mataram, sedangkan di barak-barak, para prajurit yang lain berada dalam kesiagaan tertinggi. Panembahan Senapati bersama Ki Mandaraka tidak henti-hentinya menerima laporan tentang perkembangan keadaan. Bahkan keadaan yang terakhir pun telah diketahui pula oleh keduanya. Seorang penghubung telah melaporkan bahwa Kiai Sasak telah mengambil alih lawan Agung Sedayu. Namun sementara itu, pertempuran di rumah Kiai Sasak itu telah dianggap selesai. Kenapa Agung Sedayu melepaskan lawannya? Bertanya Panembahan Senapati. Kiai Sasak tidak lagi dapat dicegah. Ia merasa bahwa orang itu memang disiapkan untuk menjadi lawannya, jawab penghubung itu. Apakah Agung Sedayu memang sudah mencoba mencegahnya? Bertanya Panembahan Senapati. Ampun Panembahan. Hamba melihat bagaimana Agung Sedayu berusaha untuk meyakinkan Kiai Sasak, bahwa ia bertugas untuk menangkap orang itu, jawab penghubung itu. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Kembalilah. Sampaikan perintahku. Agung Sedayu harus berusaha menangkap orang itu hidup-hidup. Aku tidak mau orang itu terbunuh dalam pertempuran. Jika ia bertempur melawan Kiai Sasak, menilik laporanmu, maka salah seorang di antara keduanya, atau bahkan kedua-duanya, dapat mati. Jika senjata mereka menggores lawan yang mungkin kedua-duanya, maka mereka akan mati semuanya. Padahal aku berkepentingan dengan kedua-duanya. Bagaimana jika Kiai Sasak berkeberatan? Bertanya penghubung itu. Katakan, perintah Panembahan Senapati, jawab Panembahan Senapati itu. Aku ingin mempertemukannya dengan Singalui. Penghubung itu pun kemudian mohon diri untuk kembali ke rumah Kiai Sasak. Kudanya dipacu secepat mungkin. Jika pertempuran itu telah berakhir, maka perintah itu tentu tidak akan dapat dilaksanakannya. Ketika kuda itu sampai di depan regol halaman rumah Kiai Sasak yang masih dijaga oleh prajurit Mataram, penghubung itu meloncat turun. Dengan tergesa-gesa ia berlari memasuki regol. Namun langkahnya tertegun. Demikian ia berada di halaman, maka yang dilihatnya adalah bagian terakhir dari pertempuran itu. Ia masih melihat lawan Kiai Sasak itu meloncat menikam. Namun Kiai Sasak sempat bergeser ke samping. Demikian pedang lawannya itu bergetar di sebelah lambungnya, maka Kiai Sasak telah mengayunkan kerisnya mendatar. Lawannya memang menangkis serangan itu, sehingga terjadi benturan yang keras. Namun keris itu bagaikan menggeliat berputar dan terayun cepat.
Lawan Kiai Sasak meloncat menghindar. Namun ternyata bahwa karena tenaganya yang telah susut, maka gerakannya pun menjadi lebih lamban. Ujung keris Kiai Sasak lebih cepat mendahului loncatannya. Karena itu, maka ujung keris Kiai Sasak itu masih juga menggores lambungnya. Mengoyak pakaiannya, namun juga kulitnya. Lawan Kiai Sasak itu kemudian meloncat mengambil jarak. Wajahnya menjadi merah oleh kemerahan yang menghentak-hentak. Ketika penghubung itu mendekat, semuanya itu telah terjadi. Kulit lawan Kiai Sasak telah tergores keris yang dilapisi dengan warangan yang sangat kuat. Kiai Sasak pun kemudian berdiri termangu-mangu. Dipandanginya lawannya yang menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun dengan demikian Kiai Sasak pun menjadi lebih berhati-hati. Dalam keadaan putus asa, maka lawannya itu akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Ternyata bukan hanya Kiai Sasak yang menjadi lebih berhati-hati. Mereka yang berada di seputar arena itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Mungkin mereka harus berbuat sesuatu menghadapi orang yang menyadari akan datangnya kematian, justru dalam keadaan yang sangat marah. Sebenarnya lah, sebagaimana diduga oleh Kiai Sasak, orang itu pun tiba-tiba saja menggeram dan berkata lantang. Gila! Kau sudah melukai aku Sasak. Aku akan mati. Tetapi aku tidak mau mati sendiri. Demikian mulutnya terkatup rapat, maka ia pun segera meloncat menyerang. Pedangnya terayun-ayun mengerikan. Bahkan mulutnya pun ikut pula berteriak-teriak. Kiai Sasak menjadi lebih banyak bertahan. Ia harus menjaga dirinya untuk tidak mati bersama. Seperti kerisnya, maka pedang lawannya itu pun beracun tajam. Namun karena tenaga lawannya telah jauh surut, maka Kiai Sasak tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Serangan-serangan lawannya semakin lama menjadi semakin lemah. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Kau terluka. Dan lukamu bukan sekedar luka senjata. Tetapi kau telah terkena racun. Karena itu, jangan terlalu banyak memaksa diri untuk bergerak, agar racun di dalam dirimu tidak cepat menjalar. Biarlah kita mencoba untuk mengobatinya. Tetapi tanggapan orang itu sangat mengejutkan. Ia sama sekali tidak mau mendengar kata-kata Agung Sedayu itu. Apalagi mencoba melakukannya. Bahkan tiba-tiba saja ia telah mengalihkan serangannya yang garang, dilambari dengan segenap sisa tenaganya, kepada Agung Sedayu. Pedangnya terayun dengan derasnya mengarah ke leher. Jika sasarannya lengah dan wadak sewantah, maka ayunan pedang itu benar-benar akan dapat melepaskan kepala Agung Sedayu itu dari tubuhnya. Tetapi ternyata Agung Sedayu tidak lengah meskipun ia agak terkejar karena ia sama sekali tidak menduga serangan berikutnya memang ditujukan kepadanya. Dengan pisau belati yang masih ada di tangannya Agung Sedayu memang menangkis serangan itu. Tetapi setelah benturan yang keras terjadi, orang itu telah mendapatkan segenap tenaganya kembali oleh dorongan kemarahan yang meluap di dadanya. Sekali lagi Agung Sedayu terkejut. Orang yang kelelahan itu ternyata masih mampu membuat gerakan yang demikian cepatnya, yang seakan-akan tidak dapat diikuti oleh pandangan mata wadak. Agung Sedayu tidak menangkis serangan itu. Tetapi ia telah bergerak setapak mundur. Namun orang itu seakan-akan telah memperhitungkannya. Ia justru mendesak maju selangkah. Pedangnya yang bagaikan menggeliat itu tiba-tiba telah mematuk dada Agung Sedayu. Agaknya orang itu telah bergerak dengan dorongan nalurinya sebagai seorang yang mempunyai ilmu pedang yang tinggi. Meskipun ia tidak sempat lagi mempergunakan nalarnya dengan bening, namun dalam keadaan yang gawat, nalurinya lah yang bekerja dengan cepat dan justru menentukan. Pedang itu memang bagaikan memburu. Agung Sedayu terpaksa bergeser sekali lagi ke samping. Namun ia memang agak terlambat. Ujung pedang itu telah mencabik bajunya dan menggores kulitnya. Orang yang menyerangnya itu tiba-tiba meloncat menjauh. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat Kiai Sasak mengambil keputusan untuk mengambil alih sekali lagi pertempuran itu, orang itu telah tertawa kepanjangan. Aku tidak akan mati sendiri. Kau orang yang telah mengacaukan semua rencanaku di sini, akan mati juga bersamaku. Orang itu berhenti sebentar, lalu. Kulitmu telah tersentuh ujung pedangku. Nah, marilah. Kita bersama-sama mati. Agung Sedayu meraba bajunya yang koyak. Namun tiba-tiba saja ia berkata, apakah kita tidak akan berusaha untuk mengobatinya Kisanak?
Tidak ada gunanya. Tidak ada obat yang dapat menghentikan racun warangan di pedangku. Agaknya juga dikeris Kiai Sasak Jahanam itu. Sebenarnya aku ingin membunuhnya. Tetapi tubuhku terasa menjadi lemah. Karena itu, marilah, kita mati bersama-sama, berkata orang itu. Agung Sedayu ternyata tidak membantah. Ia pun kemudian telah berlutut mendahului orang yang telah menggoreskan pedangnya. Panglima pasukan berkuda terkejut melihat sikap Agung Sedayu. Juga Kiai Sasak. Namun Gelagah Putih sempat memberikan isyarat agar mereka tidak mencampurinya. Orang-orang di seputar arena itu menjadi tegang. Ketika mereka melihat lawan Agung Sedayu itu juga berlutut, mereka menjadi semakin berdebar-debar. Namun orang itu memang tidak dapat berbuat lain. Sebenarnya niatnya membunuh Kiai Sasak tidak mereda di dalam jantungnya. Tetapi racun yang ada di dalam dirinya telah merambat lewat urat darahnya. Semakin banyak ia bergerak, maka racun itu menjadi semakin cepat bekerja. Sehingga dengan demikian maka tubuh orang itu telah menjadi gemetar. Tetapi orang itu masih juga menggeram. Jika aku boleh memilih, maka untuk kawan ke neraka, aku memilih Sasak. Tetapi jika itu gagal, maka kau pun cukup memadai. Agaknya kaulah yang telah mengacaukan semua tugas yang kami lakukan di sini. Agaknya kau pula lah yang telah berusaha membebaskan istri dan anak Sasak yang gila itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebagai murid Kiai Gringsing yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan, maka serba sedikit Agung Sedayu pun mulai mempelajarinya. Apalagi pengetahuan tentang pengobatan itu terdapat pula di kitab Kiai Gringsing yang pernah dibacanya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun berkata, "Kisanak, marilah. Kita mencoba mengobati racun yang ada di dalam diri kita." Tidak ada gunanya, geram orang itu. Kita belum mencoba, berkata Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu ketika Agung Sedayu mengambil obat dari sebuah bumbung kecil di kantung ikat pinggangnya. Diambilnya sebutir ramuan obat pemunah racun. "Makanlah," berkata Agung Sedayu. Tidak ada gunanya, orang itu membantah. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun telah berpura-pura menelan obat itu. Semua orang mengira bahwa Agung Sedayu telah melontarkan sebutir ramuan obat itu ke dalam mulutnya. "Gelagah Putih," berkata Agung Sedayu. "Ambil air." Gelagah Putih tidak menjawab. Ia pun kemudian berlari ke sumur di samping rumah itu. Namun ternyata Gelagah Putih masih harus mencari dapur rumah itu untuk mendapatkan sebuah mangkuk. Sambil menunggu Gelagah Putih, Agung Sedayu berkata kepada orang yang terluka itu, "Makanlah. Mudah-mudahan obat ini ada artinya. Kecuali itu jangan bergerak. Pusatkan daya tahan yang ada dalam dirimu untuk menahan arus bisa itu ke seluruh tubuhmu. Jika bisa itu mencapai jantung, maka jantungmu memang akan berhenti berdenyut." Orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu pun telah bangkit berdiri. Katanya, "Kau lihat, racun itu tidak lagi merambat semakin dalam di tubuhku. Bahkan terasa racun itu terdorong kembali ke luka di kulitku." Apalagi ketika kemudian Agung Sedayu itu minum seteguk. Katanya, "Tubuhku menjadi segar. Aku akan sembuh." Orang itu masih tetap termangu-mangu. Namun dengan hati-hati Agung Sedayu melangkah mendekat sambil mengulurkan sebutir obat. Perhatiannya tidak luput dari pedang yang terletak di tanah, namun yang hulunya masih tetap dalam genggaman tangan yang menjadi semakin lemah itu. "Telanlah obat ini. Kemudian minumlah," minta Agung Sedayu yang sudah kelihatan menjadi segar. Orang itu ragu-ragu. Dipandanginya Agung Sedayu dan Kiai Sasak berganti-ganti. Dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah kau yakin bahwa aku pun akan sembuh?" "Jangan membuang waktu. Sebelum racun itu mencapai jantungmu," berkata Agung Sedayu. Ternyata Gelagah Putih masih harus mencari dapur rumah itu untuk mendapatkan sebuah mangkuk. Dalam pada itu, penghubung yang mendapat perintah dari Panembahan Senapati pun menjadi berdebar-debar. Ia mengharap agar orang itu mau menelan obat sebagaimana dilakukan oleh Agung Sedayu. Jika orang itu sembuh dari cengkaman racun di dalam tubuhnya, maka perintah Panembahan Senapati itu dapat diwujudkannya. Namun orang itu tiba-tiba saja menggeram. "Berikan penangkal racun itu. Jika aku sembuh, akan aku bunuh Sasak."
Agung Sedayu menggeleng. Katanya, Kiai Sasak juga akan mempunyai obat seperti ini. Jadi tidak ada gunanya kalian saling membunuh. Kita dapat menyelesaikan semua persoalan tanpa saling membunuh. Namun orang itu justru menjadi ragu-ragu. Selagi orang itu ragu-ragu, maka penghubung itu telah mendesak maju menyibak beberapa orang yang mengelilingi orang yang menjadi semakin lemah itu. Dengan gagap ia berkata, Agung Sedayu, biarlah orang itu menelan obat itu. Usahakan agar ia dapat mengatasi racun di dalam tubuhnya. Panembahan Senapati memerintahkan agar orang itu dapat ditangkap hidup-hidup. Agung Sedayu terkejut mendengarnya. Ia justru menjadi sangat cemas. Namun Agung Sedayu terlambat mengambil langkah. Orang yang sudah menjadi semakin lemah itu tiba-tiba berteriak. Aku tidak mau ditangkap Panembahan Senapati hidup-hidup. Aku tidak mau disembuhkan hanya untuk diperas sampai darahku kering, dan akhirnya aku akan digantung juga di alun-alun. Jika perintah Panembahan Senapati itu menangkap aku hidup-hidup, maka aku sekarang akan mati. Kisanak, panggil Agung Sedayu. Dengarkan aku. Orang itu tidak menghiraukan lagi. Tetapi ia pun kemudian menundukkan kepalanya dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Agung Sedayu tidak dapat berbuat sesuatu. Ternyata orang itu telah mengerahkan sisa tenaganya untuk meremas gumpalan-gumpalan tanah yang dicakupnya dengan jari-jarinya yang lemah. Dengan demikian maka racun di dalam tubuhnya itu pun memang bekerja lebih cepat, di saat-saat ia menghentakkan jari-jarinya. Jantungnya berdegup keras. Namun kemudian menjadi semakin lama semakin lemah, sehingga akhirnya orang itu tidak dapat lagi bertahan untuk tetap duduk bersimpuh di tanah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika perlahan-lahan orang itu terjatuh, Agung Sedayu cepat menangkapnya dan menahannya untuk tetap duduk. Cepat, telan obat ini, berkata Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu sendiri sudah mulai ragu-ragu, apakah obatnya akan dapat mencegah kematian orang itu. Mungkin obat itu sudah jauh terlambat. Namun agaknya Agung Sedayu masih akan mencobanya. Tetapi orang itu menggeleng. Tubuhnya yang sangat lemah itu pun sama sekali tidak lagi mampu menahan kepalanya, sehingga kepalanya pun kemudian terkulai di tangan Agung Sedayu. Aku tidak mau jatuh ke tangan orang-orang Mataram dalam keadaan hidup, desisnya. Memang tidak akan ada orang yang dapat memaksanya untuk bertahan. Orang itu sendiri sudah dengan sengaja menjelang kematiannya. Namun Panglima pasukan berkuda itu pun telah berdesis di telinga penghubung yang mendapat pesan dari Panembahan Senapati. Kau agak tergesa-gesa. Ia sudah hampir mau menerima obat dari Agung Sedayu. Maaf, berkata orang itu. Aku memang menjadi agak bingung. Aku tidak tahu, yang manakah yang baik aku lakukan. Panglima itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun orang itu pun akhirnya benar-benar telah meninggal. Pedangnya yang memiliki kelebihan dari pedang kebanyakan itu tergolek di sisinya. Kiai Sasak berdiri termangu-mangu. Kerisnya masih berada dalam genggaman. Ia melihat kematian orang yang terkena bisa kerisnya itu dengan jantung yang berdebar-debar. Agung Sedayu yang kemudian meletakkan orang itu, telah bangkit berdiri sambil berdesis. Ia telah meninggal. Iya, desis Kiai Sasak. Jika ia mau menelan obat sebagaimana aku lakukan, maka masih ada kemungkinan baginya untuk tetap hidup. Namun segala sesuatunya memang berada di tangan Yang Maha Agung, gumam Agung Sedayu kemudian. Tetapi Kiai Sasak itu menggeleng. Katanya, Kisanak tidak menelan ramuan obat itu. Seandainya Kisanak menelannya, obat itu tidak berarti apa-apa bagi Kisanak. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun bertanya. Kenapa? Kisanak tidak terluka oleh pedang pusaka yang gegirisi itu. Kisanak tentu mempunyai ilmu kebal, berkata Kiai Sasak. Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara itu, Kiai Sasak pun berkata. Anak dan istriku sudah mengatakan kepadaku, siapakah yang telah membebaskan mereka dari tangan orang-orang yang ingin memaksakan kehendaknya atasku itu. Untuk itu, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Tetapi Agung Sedayu kemudian berpaling kepada Panglima pasukan berkuda itu sambil berkata. Panglima inilah yang memimpin seluruh gerakan pembebasan anak dan istri Kiai, di samping penangkapan orang-orang yang telah berada di rumah Kiai.
Tetapi Panglima itu berdesah sambil berkata, "Aku hanya menjalankan tugas." Tetapi segala sesuatunya telah digerakkan oleh Agung Sedayu. Kiai Sasak tersenyum. Namun ia kemudian berpaling pula kepada Gelagah Putih sambil berkata, "Kau masih terlalu muda untuk memiliki ilmu yang luar biasa itu." "Tidak ada yang berlebihan padaku, Kiai," jawab Gelagah Putih. "Semuanya masih sederhana." Kiai Sasak tersenyum katanya, "Aku mengucapkan terima kasih kepadamu, sebagaimana kepada Kisanak Agung Sedayu dan Panglima Pasukan Berkuda yang telah memimpin gerakan ini." "Tidak ada yang berarti yang aku lakukan," jawab Gelagah Putih. Sementara itu, Panglima Pasukan Berkuda itu pun kemudian telah berkata kepada Agung Sedayu, "Panembahan Senapati sebenarnya menginginkan orang itu hidup-hidup. Tetapi di dalam pertempuran seperti ini, memang sulit untuk dapat melakukannya. Apa yang terjadi biarlah kita laporkan kepada Panembahan." "Kita akan menghadap," berkata Agung Sedayu. Panglima itu pun kemudian telah memanggil perwiranya yang tertinggi di antara prajurit dari pasukan berkuda itu untuk memimpin gerakan penyelesaian. Panglima itu akan bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih menghadap Panembahan Senapati untuk melaporkan keadaan terakhir dari tugas mereka. Kepada Kiai Sasak Panglima itu berkata, "Kiai, kami persilahkan Kiai beristirahat bersama anak dan istri Kiai, yang untuk beberapa lamanya dicengkam ketegangan. Aku minta izin bagi beberapa orang prajurit yang masih akan sibuk di halaman rumah Kiai. Bahkan mungkin dalam 2-3 hari, Kiai masih perlu dikawani oleh beberapa orang prajurit, karena mungkin akan terjadi balas dendam atau usaha-usaha kekerasan yang lain." "Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Kisanak. Ternyata Mataram benar-benar berusaha melindungi rakyatnya sebaik-baiknya," jawab Kiai Sasak. "Nanti, atau besok, atau kapanpun, Kiai tentu dipanggil menghadap oleh Panembahan. Aku mohon Kiai dapat mengatakan semuanya dengan terbuka," berkata Panglima itu. "Aku akan melakukannya," jawab Kiai Sasak. "Aku mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan tentang semua persoalan yang sudah aku ketahui. Bukan saja yang terjadi di sini, tetapi apa yang aku dengar dari orang-orang yang datang ke rumahku." "Baiklah. Kami akan segera mohon diri," berkata Panglima itu. Istri dan anak perempuan Kiai Sasak pun sempat juga menyatakan terima kasih mereka kepada orang-orang yang telah menolongnya, membebaskannya dari tangan-tangan orang yang ingin memeras Kiai Sasak untuk kepentingan mereka. Sepeninggal Panglima Pasukan Berkuda, Agung Sedayu dan Gelagah Putih, maka prajurit Mataram yang tinggal di rumah Kiai Sasak telah menyelesaikan sisa-sisa tugas mereka. Mengurus tawanan dan mengumpulkan korban yang terluka dan terbunuh. Bahkan kemudian mengatur tugas bagi para prajurit yang untuk sementara masih akan ditempatkan di rumah itu. Dari beberapa orang prajurit yang tinggal itulah, Kiai Sasak telah mendengar semakin banyak tentang Agung Sedayu dan Gelagah Putih. "Jadi mereka bukan prajurit Mataram?" bertanya Kiai Sasak. Seorang perwira yang mengenal Agung Sedayu dan Gelagah Putih menggeleng. Katanya, "Keduanya adalah orang-orang dari tanah perdikan Menoreh. Tetapi Agung Sedayu dikenal oleh Panembahan Senapati sejak mudanya. Sejak Panembahan Senapati masih sering mengembara. Agung Sedayu adalah sahabat Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa. Sedangkan Gelagah Putih adalah kawan dekat, dan bahkan sudah bagaikan saudara sendiri, dari Raden Rangga, putra Panembahan Senapati yang baru-baru saja gugur." "Aku memang mendengar serba sedikit tentang Raden Rangga," berkata Kiai Sasak. Namun kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berdesis, "Luar biasa. Istri dan anakku tidak tahu, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh mereka berdua di saat-saat mereka memasuki dan membebaskan anak dan istriku itu. Padahal di dalam rumah itu, beberapa orang yang menjaganya dengan golok terhunus telah mengancam untuk membunuh. Agaknya orang-orang itu tidak bermain-main. Namun tanpa diketahui bagaimana terjadinya, maka orang-orang itu telah terlempar jatuh." "Mereka memang mempunyai ilmu yang tinggi," berkata perwira itu. "Apakah Agung Sedayu mempunyai ilmu kebal?" bertanya Kiai Sasak. "Pedang yang gegirisi itu tidak mampu mengoyak kulitnya. Hanya pakaiannya." "Menurut pendengaranku, ia memang mempunyai ilmu kebal," jawab perwira itu. "Lalu, tetapi entahlah apakah Gelagah Putih juga memiliki ilmu itu. Bagaimanapun juga kedua orang itu benar-benar orang yang mengagumkan," berkata Kiai Sasak.
Lalu katanya dengan nada rendah. Tetapi aku lupa memberikan pesan kepada mereka, agar mereka menjadi lebih berhati-hati. Aku mengira keduanya adalah perwira-perwira pasukan Sandi. Namun jika bukan, maka mereka akan dapat menjadi sasaran kemarahan orang-orang dari beberapa perguruan di sekitar Madiun yang telah dihimpun dalam pengaruh orang-orang yang dengan sengaja ingin memancing di air keruh, jika perbedaan pendapat antara Madiun dan Mataram menjadi semakin besar, dan bahkan apabila timbul benturan kekuatan. Kenapa? Apakah bedanya jika keduanya petugas Sandi dan jika bukan, bertanya perwira itu. Jika keduanya dari pasukan Sandi, maka mereka berada di dalam lingkungan satu kekuatan tertentu, sehingga mereka akan lebih terlindung dari ancaman-ancaman orang yang mendendamnya. Tetapi di Tanah Perdikan menoreh terdapat juga pasukan pengawal yang kuat. Bahkan di sana ada barak pasukan khusus Mataram yang memang ditempatkan di Tanah Perdikan itu. Agung Sedayu pada mulanya adalah juga salah seorang pelatih pada pasukan khusus itu, jawab perwira itu. Kiai Sasak mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia berdesis. Menurut penilikanku dan pengenalanku, ada 3 perguruan yang terlibat. Perguruan yang terpenting adalah perguruan Tandas. Perguruan yang disebut sebagaimana nama pemimpin tertingginya, Kiai Tandas. Orang yang telah terbunuh oleh kerisku itu menilik tata gerak dan ungkapan ilmunya adalah orang dari perguruan Tandas itu. Perwira itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Jika demikian, maka Kiai pun terancam oleh perguruan itu. Mungkin. Tetapi di tempat ini akan ditinggalkan beberapa orang prajurit Mataram untuk beberapa saat. Sementara itu, aku dapat mengatur keselamatan keluargaku sendiri tanpa membebani tugas pada para prajurit Mataram, berkata Kiai Sasak. Jangan risaukan prajurit. Itu memang tugas mereka, berkata perwira itu. Kiai Sasak mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, aku berpesan bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih, agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Apa yang terjadi di sini bukan merupakan sepotong peristiwa yang berdiri sendiri. Baiklah, jawab perwira itu. Aku akan menemui mereka. Aku kira mereka masih akan berada di Mataram, setidak-tidaknya sampai besok. Kiai Sasak mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian minta diri kepada perwira itu untuk masuk ke ruang dalam, menemui keluarga kecilnya yang masih ketakutan. Beberapa orang pembantu rumahnya yang ketakutan pula telah dipanggilnya pula. Untuk beberapa lama para pembantu di rumah itu telah dikurung oleh orang-orang yang telah berada di rumah Kiai Sasak itu sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan siapapun juga. Bahkan mereka yang harus masak sekalipun selalu diawasi agar tidak keluar dari halaman rumah itu. Ternyata perwira itu memperhatikan pesan Kiai Sasak dengan sungguh-sungguh. Ia pun telah memikirkan kemungkinan balas dendam bagi Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Kiai Sasak sendiri. Sebenarnya lah peristiwa itu dengan cepat telah didengar oleh para petugas Sandi Madiun yang ada di Mataram. Dengan demikian maka hal itu pun dengan cepat pula telah terdengar oleh beberapa perguruan yang telah terlibat pada tugas-tugas khusus. Karena sebenarnya lah mereka telah bergerak justru mendahului gerak prajurit Madiun itu sendiri. Karena itu, maka setiap persoalan yang timbul sebenarnya lah bukan tanggung jawab Panembahan Madiun, yang menganggap Panembahan Senapati sebagai kemenakannya sendiri. Tetapi satu hal yang membuat hubungan antara Mataram dan Madiun semakin lama menjadi semakin putus, justru karena laporan tentang hal itu tidak pernah sampai kepada Panembahan Madiun. Jika laporan itu memanjat ke atas, maka akhirnya tentu terpotong sebelum sempat ke puncak pimpinan di Kadipaten Madiun. Karena itu, maka bagi Panembahan Madiun merasa bahwa tidak ada persoalan yang sungguh-sungguh yang berkembang antara Mataram dan Madiun. Memang ada beberapa perbedaan sikap setelah pimpinan pemerintahan berpindah dari Pajang ke Mataram. Namun bagaimanapun juga, Panembahan Senapati yang sudah diangkat menjadi anak Sultan Hadiwijaya itu rasa-rasanya sudah sebagai kemenakannya sendiri, seperti juga Pangeran Benawa. Demikianlah, maka Panglima Pasukan Berkuda, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menghadap Panembahan Senapati. Panembahan Senapati sebenarnya sudah mendengar semua laporan yang disampaikan oleh para penghubung, karena Panembahan Senapati mengikuti dengan cermat setiap perkembangan keadaan. Namun demikian, ia memang ingin mendengar laporan langsung dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas itu. Agung Sedayu pun kemudian telah melaporkan pembebasan anak dan istri Kiai Sasak.
Ia pun telah melaporkan pula akhir dari seluruh benturan kekerasan yang terjadi di rumah Kiai Sasak. Sementara itu Panglima pasukan berkuda itu pun telah melaporkan keadaan pasukannya. Gerak pasukannya sejak mereka mengepung rumah Kiai Sasak, serta beberapa orang yang bersama-sama Agung Sedayu membebaskan anak dan istri Kiai Sasak, sampai pada akhir dari peristiwa itu. Bahkan Panglima itu pun berkata, "Sekarang, beberapa orang masih berada di rumah Kiai Sasak. Mereka masih menyelesaikan persoalan yang timbul karena peristiwa ini. Tawanan dan menguburkan para korban. Membawa para prajurit yang terluka kembali ke barak untuk mendapatkan pengobatan, dan membagi tugas bagi mereka yang mengawasi rumah Kiai Sasak untuk beberapa lama, karena kemungkinan balas dendam masih ada." Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun ia pun masih bertanya, apakah pemimpin sekelompok orang yang menduduki rumah Kiai Sasak itu tidak ditolong sama sekali? Ampun Panembahan. Agung Sedayulah yang menjelaskan. Hamba telah berusaha untuk menawarkan pemunah bisa dari warangan keris Kiai Sasak yang mengenainya. Tetapi orang itu sama sekali tidak bersedia. Orang itu benar-benar telah memilih mati, sehingga tidak ada usaha yang dapat menyelamatkannya. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, jika demikian, yang terjadi memang di luar kemampuan yang mungkin kalian lakukan. Namun sebenarnya orang itu akan dapat menjadi sumber keterangan bagi kita untuk menelusuri persoalan yang sedang kita hadapi ini. Ampun Panembahan, jawab Agung Sedayu. Memang agaknya orang itulah yang paling banyak mengetahui tentang gerakan yang dilakukan. Terutama tentang usaha untuk memeras Kiai Sasak agar menuruti perintah orang-orang yang menduduki rumahnya itu, dengan menculik anak perempuan dan istrinya. Namun agaknya selain orang itu, Kiai Sasak sendiri akan dapat memberikan keterangan tentang keadaan yang dialaminya. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, ya, agaknya Kiai Sasak juga merupakan orang yang dapat menjadi sumber keterangan. Kiai Sasak sendiri telah bersiap untuk menghadap, kapan saja Panembahan Senapati menghendakinya, berkata Agung Sedayu kemudian. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun katanya, aku belum menghendaki sekarang ia menghadap. Tetapi biarlah aku menentukan, kapan aku akan memanggilnya. Mungkin nanti, tetapi mungkin besok. Kiai Sasak siap menghadap, berkata Agung Sedayu mengulang. Baiklah, jawab Panembahan Senapati. Aku akan memerintahkan memanggilnya jika aku sudah memerlukannya. Namun ia memang harus dibantu oleh beberapa orang prajurit di rumahnya, untuk menghindari balas dendam. Kemungkinan itu nampaknya akan dapat terjadi. Hamba Panembahan, jawab Panglima pasukan berkuda. Hamba akan mengatur di rumah Kiai Sasak itu sebaik-baiknya. Para prajurit yang bertugas di rumah itu akan dilengkapi dengan panah sendaren atau panah api. Mereka dapat memberikan isyarat langsung ke barak pasukan berkuda jika mereka berada dalam kesulitan. Demikianlah, maka Panembahan Senapati pun kemudian mengizinkan orang-orang yang menghadap itu untuk beristirahat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah kembali ke bilik yang telah disediakan bagi mereka selama mereka berada di Mataram. Ketika memasuki bilik, mereka tertegun karena petugas sandi yang diperintahkan bekerja bersamanya telah berada di serambi. Kau telah menghadap, bertanya petugas sandi. Ya, jawab Agung Sedayu. Bagaimana tanggapan Panembahan, bertanya petugas sandi itu pula. Aku menghadap bersama Panglima, jawab Agung Sedayu. Panembahan nampaknya kecewa, karena orang yang diletakkan di rumah Kiai Sasak untuk mengimbanginya dan yang kemudian memegang pimpinan di antara mereka, terbunuh. Bukankah kau telah berusaha, bertanya petugas sandi itu. Aku sudah menyampaikannya, jawab Agung Sedayu. Kenapa Panembahan tidak memanggil Kiai Sasak, bertanya petugas sandi itu pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab. Panembahan Senapati memang akan memanggil Kiai Sasak. Tetapi agaknya tidak sekarang. Kiai Sasak masih dicengkam oleh ketegangan, sehingga pikirannya masih belum bening. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun minta diri. Pada dasarnya tugas kami sudah selesai. Tetapi kami tentu masih harus mengawasi keadaan. Sebagaimana Panglima pasukan berkuda masih menempatkan beberapa orang prajuritnya di rumah Kiai Sasak, karena kemungkinan pembalasan dendam itu akan terjadi. Agung Sedayu mengangguk-angguk.
katanya. Untuk 1-2 hari aku masih akan berada di sini. Tetapi aku harus kembali ke Tanah Perdikan untuk mengambil para tawanan dan menyerahkannya kepada Panembahan Senapati. Mereka akan disatukan dengan para tawanan yang berhasil ditangkap di rumah Kiai Sasak. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi berhati-hatilah. Kau bukan merupakan bagian dari susunan keprajuritan di Mataram. Seperti Kiai Sasak, maka dendam keluarga seperguruan orang-orang yang terbunuh di rumah Kiai Sasak dapat ditimpakan kepadamu, selain kepada Kiai Sasak itu sendiri. Kau akan dapat dianggap ikut campur dalam persoalan orang lain. Apakah aku orang lain bagi Mataram? Bertanya Agung Sedayu. Jika kau bertanya kepadaku dan barangkali juga kepada Panembahan Senapati, kau bukan orang lain bagi Mataram. Tetapi pandangan keluarga yang terbunuh itu tentu akan berbeda, jawab petugas sandi itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih. Aku akan berhati-hati. Jika kau ingin kembali ke Tanah Perdikan, maka sebaiknya kau bersama dengan beberapa orang prajurit terpilih. Kau sendiri memang memiliki ilmu yang tinggi. Namun jika lawanmu cukup banyak maka keadaannya akan berbeda. Apalagi di antara mereka juga terdapat orang-orang berilmu tinggi, berkata petugas sandi itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa petugas sandi itu bermaksud baik. Dilambari dengan ketajaman penciuman seorang petugas sandi. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak mau mengecewakannya. Jawabnya. Baiklah. Aku akan mempertimbangkannya masak-masak. Aku memang tidak dapat berbuat tanpa perhitungan dalam keadaan seperti ini. Kau dapat mohon kepada Panembahan Senapati, berkata petugas sandi itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Aku akan menghadap pada saatnya. Ternyata bukan petugas sandi itu sajalah yang memberinya peringatan. Ketika petugas sandi itu meninggalkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, maka seorang perwira prajurit Mataram yang memang sudah mengenalnya dengan baik, telah menyampaikan pesan dari perwira yang memimpin pasukan berkuda di rumah Kiai Sasak. Perwira itu mengharap agar Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi lebih berhati-hati. Terima kasih, berkata Agung Sedayu. Aku akan berhati-hati. Agaknya kemungkinan-kemungkinan seperti yang Kisanak sebutkan memang ada. Kiai Sasak juga berharap demikian, berkata perwira itu. Aku akan melakukannya, jawab Agung Sedayu. Sebenarnya lah Agung Sedayu sendiri sependapat, bahwa kemungkinan untuk membalas dendam itu akan dapat terjadi atasnya dan atas Kiai Sasak. Karena itu, maka peringatan-peringatan itu telah diterimanya dengan hati terbuka. Ternyata seperti yang dikatakannya sendiri, Agung Sedayu masih akan berada di Mataram. Ternyata bahwa Panembahan Senapati menghendaki agar Agung Sedayu ikut berbicara dengan Kiai Sasak tentang orang-orang yang berada di rumahnya. Kita akan berbicara dengan para tawanan secara terpisah, berkata Panembahan Senapati. Kemudian kita akan mendengar keterangan Kiai Sasak. Mungkin kita akan mendapatkan satu kesimpulan tentang gerakan orang-orang Madiun. Demikianlah, maka di hari berikutnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menghadap Panembahan Senapati dan Ki Patih Mandaraka. 2 orang tawanan telah pula dipanggil menghadap. Ternyata bahwa Panembahan Senapati sendiri yang bertanya kepada tawanan itu. Apakah yang sebenarnya mereka lakukan di Mataram? Kami tidak mempunyai kepentingan dengan Mataram, berkata salah seorang dari keduanya. Jika kami datang dan berada di rumah Kiai Sasak, maka sebenarnya lah kami mempunyai persoalan dengan Kiai Sasak. Persoalan ini adalah persoalan pribadi, sehingga sama sekali tidak menyangkut Mataram. Yang terjadi itu ternyata berada di wilayah Mataram. Bahkan di Kota Raja. Apakah itu tidak menyangkut Mataram? Bertanya Panembahan Senapati. Ampun Panembahan, berkata orang itu. Yang hamba maksud adalah, bahwa persoalannya adalah persoalan antara keluarga kami dan keluarga Kiai Sasak. Bukan persoalan antara Madiun dan Mataram. Panembahan Senapati tersenyum. Katanya. Apakah jawaban itu telah kau persiapkan sejak kau berangkat dari Madiun? Atau barangkali pimpinanmu telah memberikan petunjuk agar kau dan barangkali kawan-kawanmu memberikan jawaban seperti itu jika tertangkap di Mataram. Tidak Panembahan. Sama sekali tidak. Yang hamba katakan itu adalah apa yang sebenarnya kami lakukan.
Apa yang harus hamba katakan tentang hubungan hamba dengan Kiai Sasak, jika memang demikianlah yang sebenarnya telah terjadi? Panembahan Senapati itu tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata, Kisanak, kau sekarang ini berbicara dengan Panembahan Senapati. Di sini ada Paman Mandaraka, pepatih di Mataram. Mendengarkan pula ceritamu itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Meskipun mereka masih terhitung muda tetapi mereka memiliki pengalaman yang sangat luas. Nah, renungkan, apakah kami harus mempercayai ceritamu itu? Ampun Panembahan, jawab orang itu. Apakah hubungannya antara pengalaman Agung Sedayu yang luas dengan kebenaran cerita hamba? Hamba tidak dapat mengatakan lain daripada yang sebenarnya terjadi. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Mungkin kau benar. Persoalan itu adalah persoalan pribadi. Tetapi persoalan apakah yang telah terjadi antara keluargamu dengan keluarga Kiai Sasak? Orang itu termangu-mangu. Sebelum ia menjawab, maka Panembahan Senapati telah mendahuluinya. Kisanak, seharusnya jawabannya sudah kau persiapkan pula. Adalah kurang menarik jika kau menjawab bahwa persoalan pribadi itu tidak sepantasnya diketahui orang lain. Wajah orang itu menjadi tegang. Sementara itu, Panembahan Senapati telah berkata pula. Biarlah Agung Sedayu memanggil kawan-kawanmu yang tertangkap di tanah perdikan menoreh. Mereka akan mengatakan apa yang sebenarnya menurut mereka. Yang barangkali berbeda dengan kebenaran menurut ungkapanmu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian bertanya. Siapakah yang Panembahan maksudkan dengan orang-orang yang tertangkap di tanah perdikan menoreh? Panembahan Senapati tersenyum dan berkata. Orang-orang yang kebetulan juga berasal dari sekitar Madiun. Juga bukan utusan Pamanda Panembahan Madiun yang mempunyai persoalan pribadi dengan orang-orang tanah perdikan menoreh. Namun orang-orang itu agaknya mencoba untuk tetap ingkar. Meskipun mereka sadar bahwa Panembahan Senapati tidak akan mempercayai mereka, tetapi mereka berusaha untuk tidak merubah keterangan mereka. Tetapi Panembahan Senapati tidak tergesa-gesa karenanya. Bahkan kemudian katanya, baiklah Kisanak. Jika kau hari ini belum berkenan memberikan keterangan, maka biarlah kami berbicara dengan orang-orang lain yang lebih akrab hubungannya dengan kami daripada Kisanak. Sambil menunggu para tawanan yang tertangkap di tanah perdikan menoreh itu. Hamba tidak mengenal orang-orang yang pergi ke tanah perdikan itu, desis tawanan itu. Siapa tahu kalian pernah melihatnya 1-2 kali, berkata Panembahan Senapati. Jika mereka mengatakan pernah mengenal hamba, maka mereka tentu berbohong, berkata orang itu pula. Jangan takut bahwa aku akan dengan mudah mempercayai keterangan seseorang, kecuali orang-orang yang sudah aku kenal benar sifat dan wataknya. Aku pun tidak segera mempercayaimu pula. Dan itu sudah kau ketahui. Namun agaknya kau dengan sengaja mempertahankan keteranganmu, meskipun kau sadari bahwa aku tidak akan percaya, sahut Panembahan Senapati. Orang yang menghadap Panembahan Senapati untuk memberikan keterangan itu telah mengumpat pula dalam hati. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Panembahan Senapati memang tidak memaksa mereka berbicara lebih banyak. Bahkan Panembahan Senapati itu pun kemudian telah memerintahkan agar orang-orang itu disingkirkan untuk sementara. Biarlah mereka beristirahat. Agaknya ketegangan yang sangat telah mengaburkan ingatannya, sehingga mereka telah lupa kepada diri mereka sendiri dan kepentingan mereka datang ke Mataram. Sekali orang-orang itu mengumpat di dalam hati. Tetapi mereka tidak berani mengucapkannya. Beberapa orang prajurit kemudian telah membawa mereka pergi. Sementara itu Panembahan Senapati telah berkata kepada Agung Sedayu. Sebaiknya kalian memang membawa orang-orang yang tertawan di tanah perdikan itu kemari seluruhnya. Mungkin kita akan dapat berbicara lebih terbuka. Mungkin orang-orang itu memang tidak terlalu banyak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Namun mungkin mereka akan dapat mengenali orang-orang yang kita tahan di sini. Setidak-tidaknya 2 orang yang mendapat tugas untuk mengamati kota raja, sementara orang-orang yang berada di tanah perdikan itu mendapat tugas untuk menimbulkan keresahan dan kebencian terhadap Mataram. Memecah belah dan desas-desus yang mengadu domba. Kita tidak tahu, yang manakah yang 2 orang itu, berkata Agung Sedayu. Mudah-mudahan orang itu tidak ikut terbunuh dalam pertempuran-pertempuran yang telah terjadi, mudah-mudahan, berkata Panembahan Senapati.
Namun dengan kehadiran mereka, kita akan mendapat bahan lebih banyak. Jika demikian, biarlah hamba dan Gelagah Putih mohon diri, berkata Agung Sedayu. Kalian akan membawa sekelompok prajurit, berkata Panembahan Senapati. Lalu, aku tahu bahwa kau menganggap tidak perlu. Tetapi mereka akan dapat mengurus para tawanan itu. Karena itu, kau tidak perlu menolak. Aku tidak membicarakan kemungkinan buruk karena dendam orang-orang yang telah gagal dengan rencananya di Mataram. Gelagah Putih sempat memandang Agung Sedayu yang termangu-mangu. Namun Agung Sedayu memang tidak dapat menjawab. Ia menyadari bahwa sebenarnya Panembahan Senapati juga memperhitungkan dendam yang tentu telah membakar jantung sanak kadang atau saudara-saudara seperguruan dari mereka yang terbunuh di rumah Kiai Sasak. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang bukan prajurit Mataram atau mempunyai hubungan dengan Kiai Sasak, dapat dianggap sebagai orang-orang yang mencampuri persoalan orang lain. Dengan demikian maka memang tidak ada pilihan lain bagi Agung Sedayu kecuali melakukan sebagaimana dikatakan oleh Panembahan Senapati. Kembali ke tanah perdikan menoreh, mengambil para tawanan disertai beberapa orang prajurit berkuda. Sebenarnya lah bahwa Panembahan Senapati bermaksud baik dengan perintahnya itu. Jika ia menolak, kemudian terjadi sesuatu dengan para tawanan di perjalanan, maka tanggung jawab seakan-akan menjadi berlipat. Sedangkan kesan dari persoalan itu adalah kesombongan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian telah mempersiapkan diri. Panembahan Senapati telah memerintahkan kepada Panglima Pasukan Berkuda untuk menyiapkan 10 orang prajurit terpilih. Mereka akan bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih pergi ke tanah perdikan menoreh. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Panembahan Senapati, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih hari itu telah pergi ke tanah perdikan menoreh. Sedikit lewat tengah hari, maka sebuah iring-iringan telah keluar dari pintu gerbang kota. Sekelompok orang berkuda itu kemudian telah berpacu menuju ke tanah perdikan menoreh. Sesuai dengan rencana, mereka akan bermalam semalam di tanah perdikan. Pasukan berkuda itu akan berada di barak pasukan khusus yang berada di tanah perdikan. Di perjalanan, Agung Sedayu sempat berkata kepada pemimpin pasukan berkuda yang menyertainya sambil tersenyum. Sebenarnya Panembahan Senapati dapat memerintahkan prajurit dari pasukan khusus itu untuk membawa para tawanan ke Mataram, tanpa membuat kalian sibuk seperti ini. Pemimpin pasukan berkuda itu tersenyum pula. Katanya, perintah yang tidak terucapkan dari Panembahan Senapati, bahwa di saat kalian berdua menempuh perjalanan menuju ke tanah perdikan juga memerlukan kawan berbincang di perjalanan. Hanya kawan berbincang, sebab jika terjadi sesuatu, apalagi jika hadir orang berilmu tinggi, maka kamilah yang akan menjadi beban kalian. Ah, jangan begitu, berkata Agung Sedayu. Apa yang kami kuasai adalah hal-hal yang juga dikuasai oleh banyak orang. Termasuk kalian. Tetapi pemimpin pasukan berkuda yang menyertai Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu justru tertawa. Katanya, memang banyak orang, termasuk para prajurit, bahkan senapati dan perwira-perwira Mataram yang belum mengenal kemampuanmu. Tetapi aku tahu siapa kau dan apa saja yang dapat kau lakukan. Tidak ada yang pantas disebut, berkata Agung Sedayu. Namun kemudian ia pun telah mengalihkan pembicaraan. Kita sudah berada di jalan yang langsung menuju ke penyeberangan. Pemimpin pasukan berkuda yang menyertainya itu masih saja tertawa. Tetapi ia menjawab, ya, kita memasuki daerah terbuka. Sawah yang terbentang luas dan sekali-sekali kita melintasi padukuhan. Namun kita akan mengambil jalan yang mana? Yang melintasi padang perdu atau yang melintasi ujung hutan kecil itu? Menurut pengertianku, lebih dekat lewat padang perdu itu, jawab Agung Sedayu. Tetapi di teriknya matahari begini, debu akan berhamburan. Kita akan dapat terganggu oleh sesaknya nafas, berkata pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling ke arah Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun berkata, benar Kakang. Kita lebih baik menempuh jalan yang tidak terlalu panas. Juga tidak terlalu banyak debu yang berhamburan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan melintasi hutan kecil itu. Pemimpin pasukan berkuda itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Gelagah Putih, beruntunglah bahwa kau telah pernah menjadi sahabat dekat Raden Rangga. Kau tentu mendapatkan beberapa keuntungan dalam olah kanuragan.
Raden Rangga mempunyai ilmu yang tidak dapat diduga oleh orang lain. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya, agaknya memang demikian dengan Raden Rangga. Tetapi orang lain tidak akan dapat memiliki ilmu sebagaimana dimiliki oleh Raden Rangga. Kemampuan dan ilmu yang ada di dalam dirinya tanpa berguru. Mungkin hal-hal lain yang hadir tanpa diketahui asal-usulnya. Kau benar. Tetapi bahwa kau bergaul setiap hari, tentu akan memberikan pengaruh yang baik pada ilmumu. Ternyata bahwa kau mampu berbuat banyak ketika kita membebaskan istri dan anak Kiai Sasak, juga seluruh halaman dan rumahnya, berkata pemimpin pasukan berkuda yang menyertainya itu. Sudahlah, berkata Gelagah Putih. Kita sudah sampai di simpang 3. Jika kita akan melewati hutan kecil itu, kita akan berbelok ke kiri. Tetapi jika tidak, kita akan berbelok ke kanan. Kita berbelok ke kiri. Bukankah begitu, sahut pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu. Iring-iringan itu memang berbelok ke kiri. Namun satu hal yang tidak mereka hiraukan pada saat-saat mereka keluar dari pintu gerbang kota adalah beberapa pasang mata yang memandangi iring-iringan itu dengan tajamnya. Ternyata bahwa yang terjadi di rumah Kiai Sasak dengan cepat telah didengar oleh beberapa pihak. Di antara mereka adalah keluarga perguruan Soroh Geni. Perguruan yang tidak terlalu besar, tetapi justru memiliki orang-orang yang berilmu tinggi. Perguruan kecil itu ternyata merupakan perguruan yang disegani. Di antara mereka adalah orang yang ditugaskan untuk membayangi Kiai Sasak. Namun kematiannya telah membuat perguruan itu marah. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka kemarahan mereka tertuju tidak kepada para prajurit Mataram yang menjalankan tugas keprajuritannya, tetapi kepada Kiai Sasak, Agung Sedayu dan Gelagah Putih. 3 orang saudara seperguruannya telah melihat Agung Sedayu dan Gelagah Putih disertai 10 orang prajurit telah pergi ke tanah perdikan Menoreh. Orang-orang yang sombong, geram salah seorang dari mereka yang melihat Agung Sedayu dan Gelagah Putih di antara para prajurit. Apa kepentingan mereka ikut campur tentang persoalan Kiai Sasak itu? Justru mereka yang telah membebaskan anak dan istrinya. Agung Sedayu pula lah yang menyebabkan semua rancangan gagal. Tanpa usaha Agung Sedayu melepaskan anak dan istri Kiai Sasak, maka Kiai Sasak tidak akan berani berperang tanding dengan saudara kita itu, apalagi membunuhnya. Kita harus menghukum Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu. Betapapun besar namanya, namun aku yakin bahwa mereka bukannya orang yang tidak terkalahkan, sahut yang lain. Saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Katanya, mereka tentu akan mengambil tikus-tikus dungu di tanah perdikan itu. Seharusnya mereka tidak tertangkap. Apalagi pemimpin mereka justru telah terbunuh. Tetapi mereka akan mendapatkan perlakuan yang khusus, desis yang seorang. Kita juga pergi ke tanah perdikan untuk menghubungi guru, berkata yang pertama. Kedua orang itu memang telah pergi ke tanah perdikan. Tetapi mereka tidak berkuda sebagaimana Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang disertai para prajurit dari pasukan berkuda. Tetapi mereka memang tidak tergesa-gesa. Bahkan mereka sempat singgah di rumah seseorang yang termasuk di antara mereka yang dengan sengaja telah ditempatkan di Mataram. Kami pergi ke tanah perdikan, berkata salah seorang dari keduanya. Jadi mereka berjumlah 12 orang, bertanya orang yang disinggahi itu. 10 orang prajurit, jawab salah seorang dari kedua orang dari perguruan Soroh Geni itu. Yang 2 orang adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Kita tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi jumlah yang besar itu. Tetapi segala sesuatunya akan terpecahkan jika kalian telah berada di tanah perdikan Menoreh. Bukankah kalian akan menghubungi guru kalian? Bertanya orang yang disinggahi itu. Ya. Kami akan menghubungi guru, jawab salah seorang di antara kedua orang itu. Guru sudah memberikan beberapa isyarat jika kami ingin datang ke tanah perdikan. Demikianlah, maka kedua orang itu pun telah melanjutkan perjalanan ke tanah perdikan Menoreh. Mereka sadar bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan jauh lebih dahulu datang ke tanah perdikan. Tetapi itu tidak penting bagi mereka. Menurut perhitungan mereka Agung Sedayu dan Gelagah Putih tentu akan bermalam di tanah perdikan. Sebenarnya lah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang disertai sekelompok prajurit itu telah menyeberang dengan rakit melintasi Kali Praga. Dengan cepat, maka iring-iringan itu telah bergerak menuju padukuhan induk tanah perdikan Menoreh.
Agung Sedayu, Gelagah Putih dan para prajurit dengan sengaja telah langsung menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Mereka ingin segera menyampaikan persoalan yang telah mereka hadapi di Mataram. Namun ketika mereka mendekati padukuhan induk, mereka menjadi heran. Mereka melihat suasana yang lain sama sekali. Beberapa orang termangu-mangu melihat Agung Sedayu, Gelagah Putih dan sekelompok prajurit menyertainya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih justru menjadi semakin tergesa-gesa. Mereka telah mempercepat derap kuda mereka. Orang-orang yang melihat kedatangan mereka berlari-lari ke tepi jalan. Rasa-rasanya ada sesuatu yang ingin mereka katakan kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun keduanya serta sekelompok prajurit itu berlalu dengan cepat memasuki padukuhan induk. Demikian mereka memasuki regol halaman rumah Ki Gede, maka debar jantung Agung Sedayu, Gelagah Putih dan para prajurit rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Mereka melihat kesiagaan sepenuhnya di halaman, dan bahkan agaknya juga di sekeliling rumah itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera meloncat turun. Demikian pula para prajurit. Namun sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan tergesa-gesa telah naik ke pendapa. "Di mana Ki Gede?" bertanya Agung Sedayu. "Di dalam," jawab seorang pemimpin pengawal. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah melintasi peringgitan, memasuki ruang dalam. Ki Gede yang sedang duduk merenung terkejut melihat kehadiran Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sambil bangkit berdiri Ki Gede berdesis. "Kalian telah datang?" "Ya Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Marilah. Duduklah," desis Ki Gede dengan nada rendah. Agung Sedayu dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun bergeser mendekat. Namun Agung Sedayu pun berdesis. "Aku datang bersama sekelompok prajurit dari pasukan berkuda." "Oh, biarlah mereka naik ke pendapa. Kita akan menemui mereka di pendapa," berkata Ki Gede. Agung Sedayu berpaling kepada Gelagah Putih sambil berdesis. "Gelagah Putih, persilahkan mereka." Gelagah Putih pun kemudian keluar dan turun ke halaman menemui pemimpin dari pasukan berkuda yang telah mengikat kuda-kuda mereka di tempat yang sudah disediakan. Sejenak kemudian mereka pun telah dipersilahkan naik ke pendapa, sementara Ki Gede dan Agung Sedayu telah duduk pula bersama mereka sebagaimana Gelagah Putih. "Apa yang terjadi Ki Gede?" bertanya Agung Sedayu tidak sabar. Ki Gede pun tidak ingin menunda-nunda keterangan tentang suasana yang terjadi di Tanah Perdikan. Dengan nada rendah Ki Gede berkata langsung pada persoalannya. Para tawanan itu telah terbunuh di dalam bilik tawanannya. "Terbunuh?" Wajah Agung Sedayu menjadi merah. Gelagah Putih pun beringsut setapak maju. Namun mereka segera menyadari dengan siapa mereka berbicara. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Agaknya kami telah menjadi lengah. Penjagaan dilakukan oleh para pengawal. Sebenarnya menurut perhitungan wajar, penjagaan itu cukup kuat. Ki Jayaraga ada di rumah ini pula sampai tengah malam. Ketika ia akan pulang, ia sempat menengok bilik itu. Para tawanan masih tidur nyenyak. Selarak pintu yang dibuka memang telah membangunkan mereka. Namun tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa kematian begitu cepat datang menjemput mereka. Ketika di dini hari berlangsung pergantian para pengawal yang bertugas, maka pemimpin pengawal itu telah membuka selarak pintu. Ternyata mereka mendapatkan para tawanan telah terbunuh dengan tusukan pasar-pasar kecil beracun di tubuhnya. "Pembunuhan itu berlangsung menjelang pagi hari ini?" bertanya Agung Sedayu. "Ya. Tetapi kami dapati tubuh-tubuh itu telah membeku dengan noda-noda kebiruan di seluruh permukaan kulitnya," jawab Ki Gede. "Ki Jayaraga sudah tahu?" bertanya Agung Sedayu. "Ki Jayaraga ada di sini sampai tubuh-tubuh itu dikuburkan. Namun tiba-tiba saja Ki Jayaraga mencemaskan keselamatan Sekar Mirah. Jika dendam itu membakar sebuah perguruan atau bahkan lebih luas lagi, maka kemungkinan yang buruk dapat terjadi dimanapun. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun segera kembali, sementara di sini para pengawal telah bersiaga sepenuhnya." Jantung Agung Sedayu serasa berdebar semakin cepat. Sementara itu pemimpin prajurit yang menyertainya dengan nada tinggi bertanya. "Bagaimana mungkin hal itu terjadi Ki Gede? Bukankah pengawal Tanah Perdikan ini terkenal sebagai pengawal yang memiliki kelebihan dari para pengawal di daerah lain di luar Tanah Perdikan ini, kecuali para pengawal dari Sangkal Putung?" "Mungkin kau benar Kisanak," jawab Ki Gede.
Pengawalan pun telah dilakukan sebaik-baiknya dalam lapisan ganda. Namun hal itu telah terjadi di luar pengetahuan para pengawal. Apakah itu mungkin? Desak pemimpin pasukan berkuda itu. Kenapa tidak? Sahut Ki Gede. Dan itu telah terjadi. Pemimpin pengawal itu memandang Ki Gede dengan tajamnya. Dengan nada berat ia berkata, "Satu peristiwa yang aneh. Tetapi apakah bukan karena para pengawal yang terlalu bernafsu untuk menyadap keterangan mereka?" Wajah Ki Gede lah yang menjadi tegang. Katanya, "Kami bukan kanak-kanak lagi Kisanak. Kami tahu apa yang sebaiknya kami lakukan." Pemimpin pasukan berkuda itu masih akan menjawab lagi. Tetapi Agung Sedayu telah mendahuluinya. Satu peristiwa yang tidak kita kehendaki bersama. Tetapi dengan demikian kita mendapat satu peringatan, bahwa telah hadir seseorang yang berilmu sangat tinggi. Pemimpin sekelompok prajurit itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata yang hampir meloncat keluar telah ditelannya kembali. "Ki Gede," bertanya Agung Sedayu kemudian. "Sebenarnya lah bahwa kami telah diperintahkan oleh Panembahan Senapati untuk membawa tawanan itu ke Mataram. Namun agaknya sesuatu di luar kemampuan kita telah terjadi di sini. Aku sudah menduga bahwa kedatanganmu bersama sekelompok prajurit itu tentu untuk mengambil tawanan-tawanan itu. Tetapi hari ini, lepas tengah hari, mereka telah dikuburkan," berkata Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Dengan demikian kita memang harus berhati-hati Ki Gede. Nampaknya kita memang berhadapan dengan kekuatan yang besar dari daerah timur. Perbedaan pendapat antara Panembahan Senapati dengan pamandanya Panembahan Madiun agaknya telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Mataram tegak. Namun mungkin juga oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, yang sampai hati melihat kehancuran sesamanya. Orang-orang yang menganggap sah segala macam cara untuk mencapai tujuannya." Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara pemimpin pasukan berkuda itu termangu-mangu di tempatnya. Ia memang merasa sangat kecewa bahwa orang-orang yang sangat diperlukan itu justru telah terbunuh. Kematian mereka seharusnya memang tanggung jawab Ki Gede. Tetapi pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu telah mengekang diri untuk tidak mengatakannya. Pemimpin pasukan berkuda itu akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Panembahan Senapati sendiri. Jika Panembahan Senapati akan menuntut tanggung jawab Ki Gede, maka ia tentu akan melakukannya. Namun pemimpin pasukan berkuda itu pun menyadari bahwa Tanah Perdikan Menoreh telah banyak berbuat bagi kepentingan Mataram. Agung Sedayu sebenarnya juga merasa sangat kecewa. Ia menyesal bahwa ia tidak membawa tawanan itu segera ke Mataram. Namun ia tidak menyangka bahwa para tawanan itu akan mengalami nasib yang buruk. "Tentu kawan-kawan mereka sendirilah yang telah melakukannya," berkata Agung Sedayu di dalam hati. "Dan kawan-kawan yang melakukan itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Mereka ternyata mampu menyusup di antara para penjaga yang sangat rapat." "Ki Gede," berkata Agung Sedayu kemudian, "apakah kami diizinkan untuk melihat bilik itu?" "Lihatlah. Mungkin kau akan dapat menemukan jejak," berkata Ki Gede. Diantar oleh Ki Gede sendiri, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan pemimpin pasukan berkuda itu pun telah pergi ke bilik tahanan. Ketika mereka memasuki bilik itu, mereka tidak segera melihat sesuatu. Dinding di sekeliling bilik itu masih utuh. Tidak ada lubang yang dapat dipergunakan untuk melontarkan pasar-pasar sekecil apapun. "Apakah mereka mempergunakan sumpit?" desis Gelagah Putih. "Tetapi tentu tidak dari luar dinding ini. Para penjaga tentu akan melihatnya, kecuali jika semua orang tertidur nyenyak. Karena itu, maka Agung Sedayu berdesis, 'Apakah ada pengaruh sirep?' Ki Gede menggeleng. Katanya, 'Tidak. Sama sekali tidak. Jika ada pengaruh sirep, maka pengaruhnya akan terasa oleh banyak orang. Para penjaga tentu akan tertidur. Tetapi tidak seorang pun yang dibebani perasaan kantuk. Mereka terbangun dan sempat pula bermain-main selain yang sedang bertugas langsung. Yang seharusnya tidur pun tidak semuanya dapat tidur nyenyak. Tetapi yang terjadi itu tidak seorang pun mengetahui." "Apakah Ki Jayaraga sudah memeriksa bilik ini?" bertanya Agung Sedayu. Ki Gede menggeleng. Katanya, "Belum." Ki Jayaraga mencemaskan keadaan Sekar Mirah.
Menurut perhitungan Ki Jayaraga, agaknya mereka akan dapat mengetahui apa yang telah terjadi di sini. Sehingga mereka akan mempunyai perhatian khusus terhadap Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian telah menengadahkan kepalanya. Aku akan melihat, apakah ada kerusakan pada atap bilik ini, berkata Agung Sedayu. Tanpa menunggu jawaban Ki Gede, Agung Sedayu telah melangkah mengelilingi barak itu. Sebatang pohon yang tumbuh di sebelahnya, menurut pengamatan Agung Sedayu akan dapat menjadi tempat untuk memanjat dan kemudian meloncat ke atas bangunan itu. Aku akan mencobanya, desis Agung Sedayu. Gelagah Putih yang berdiri di dekatnya bertanya. Apakah aku dapat ikut? Kau tunggu di situ. Agaknya memang hanya seorang yang memanjat pohon ini tanpa diketahui oleh para penjaga, berkata Agung Sedayu pula. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia berdiri saja di bawah pohon itu ketika Agung Sedayu kemudian meloncat memanjat pohon itu, yang ternyata adalah sebatang pohon jambu air. Sementara Ki Gede dan pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu mengamati dengan cermat. Beberapa orang pengawal Tanah Perdikan ikut pula menyaksikannya. Dua orang yang bertugas pada saat pembunuhan itu terjadi mengangguk-angguk melihat apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Memang tempat ini terlindung di malam hari, berkata salah seorang dari mereka. Yang lain pun menjawab. Agaknya kita memang kurang memperhatikan tempat ini. Ya, berkata orang yang pertama. Kita memang tidak memperhatikan sama sekali bahwa pohon ini merupakan jalur yang baik untuk memanjat sampai ke atap. Dalam pada itu, Agung Sedayu telah meniti sebatang dahan yang mengarah ke atap bangunan tempat tahanan itu. Kemudian dengan hati-hati Agung Sedayu telah berayun dan sejenak kemudian ia telah berdiri di atas atap. Atap yang terbuat dari ijuk. Dengan hati-hati Agung Sedayu meneliti atap yang kehitam-hitaman itu. Namun akhirnya ia menemukan yang dicarinya. Hampir di bumbungan ia melihat atap itu tersibak. Selangkah demi selangkah Agung Sedayu mendekatinya. Kemudian sambil menelungkupkan diri Agung Sedayu mencoba melihat lewat ijuk yang tersibak itu. Ternyata lubang itu cukup lebar untuk menyelusupkan sumpit sekaligus membidik sasaran. Di malam hari, di dalam bilik itu tentu ada sebuah lampu minyak, sementara di luar terlalu gelap. Setelah Agung Sedayu yakin, maka ia pun kemudian telah turun dari atap itu. Ia pun kemudian memberitahukan apa yang telah dilihatnya, yang agaknya dari bawah memang tidak terlalu nampak. Itulah Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Agaknya demikianlah yang terjadi. Namun hanya orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang dapat melakukannya tanpa diketahui oleh para petugas. Bahkan mungkin orang itu dapat melakukan cara lain yang lebih rumit dari yang kita duga. Ki Gede mengangguk-angguk. Agaknya Tanah Perdikan menoreh memang harus lebih berhati-hati. Sejenak kemudian Ki Gede telah mempersilahkan Agung Sedayu untuk kembali ke pendapa bersama Gelagah Putih dan pemimpin pasukan berkuda yang ikut hadir di Tanah Perdikan itu. Dengan kenyataan sebagaimana dilihat oleh Agung Sedayu, maka sekelompok orang yang telah mendapat perintah Panembahan Senapati itu merasa wajib untuk segera memberikan laporan tentang apa yang terjadi di Tanah Perdikan menoreh itu. Peristiwa semacam ini bukan untuk pertama kalinya terjadi, desis Agung Sedayu. Karena itu, pada kesempatan lain kita harus lebih berhati-hati. Para pengawal sudah bekerja sejauh kemampuan mereka, desis Ki Gede. Ya Ki Gede, sahut Agung Sedayu. Yang datang itulah yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Kita memang tidak dapat menimpakan kesalahan ini kepada pengawal. Ki Gede mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kalian memang harus memberikan laporan apa yang sebenarnya terjadi. Jika aku harus bertanggung jawab, maka aku akan mempertanggungjawabkan. Bukan hanya Ki Gede, jawab Agung Sedayu dengan serta-merta. Tetapi kita semuanya. Aku, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata. Jika demikian, maka kami akan segera kembali ke Mataram. Sebenarnya kami akan bermalam satu malam di Tanah Perdikan ini sambil menyiapkan para tawanan. Tetapi karena keadaan yang tiba-tiba telah terjadi, kami akan segera memberikan laporan kepada Panembahan Senapati. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya. Apakah kau tidak singgah ke rumah? Sementara biarlah para prajurit beristirahat sebentar untuk makan dan minum secukupnya.
Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya Ki Gede. Aku dan Gelagah Putih akan pulang sebentar agar tidak menggelisahkan Sekar Mirah dan Ki Jayaraga." Demikianlah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah meninggalkan rumah Ki Gede. Kedatangan mereka memang disambut oleh Sekar Mirah dan Ki Jayaraga dengan sikap yang gelisah. "Apakah Panembahan Senapati akan marah?" bertanya Sekar Mirah. "Yang pasti, Panembahan Senapati akan menjadi kecewa, tetapi terhadap tanah perdikan ini, Panembahan Senapati agaknya tidak terlalu mudah untuk marah. Seperti terhadap Kademangan Sangkal Putung yang sudah banyak menunjukkan pengabdian dan kesetiaan, maka Panembahan Senapati harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang luas," jawab Agung Sedayu. "Satu kejadian yang tidak terlalu mengherankan," berkata Ki Jayaraga. "Agaknya para pengawal memang agak lengah. Mereka hanya memperhatikan orang-orang yang berada di dalam bilik itu agar mereka tidak melarikan diri. Dengan demikian mereka tidak memperhatikan kemungkinan itu terjadi. Dan kita pun sama sekali tidak memberikan pengarahan tentang kemungkinan seperti itu," desis Agung Sedayu. "Ya," sahut Ki Jayaraga. "Mungkin karena kita terlalu sombong dan merasa bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Atau memang satu kehilafan," desis Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. "Banyak kemungkinan dapat disebut. Namun yang terjadi adalah bahwa para petugas itu tidak mengetahui kehadiran seseorang yang telah membunuh para tawanan yang diperlukan itu. Demikianlah, kepada Sekar Mirah Agung Sedayu memberitahukan bahwa ia dan Gelagah Putih harus segera kembali ke Mataram untuk memberikan laporan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Apalagi dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di Mataram, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, 'Hati-hatilah Sekar Mirah. Kalau orang-orang yang merasa kecewa oleh kegagalan-kegagalan itu menjadi mata gelap.'" Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, "Apakah mereka akan membebankan persoalannya juga kepadaku?" "Mereka dapat menempuh segala cara, Mirah," jawab Agung Sedayu. "Ternyata mereka telah mengambil dan menahan istri dan anak perempuan Kiai Sasak, salah seorang yang diinginkan bekerja sama dengan mereka. Kedua orang perempuan itu dijadikan taruhan, agar Kiai Sasak melakukan semua keinginan orang-orang itu. Bahkan di luar kehendak Kiai Sasak sendiri." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan berhati-hati Kakang." Sementara Ki Jayaraga berkata, "Itulah sebabnya, maka aku lebih senang ada di sini daripada di rumah Ki Gede. Di rumah Ki Gede terdapat beberapa orang pengawal, yang bagaimanapun juga akan dapat digerakkan jika diperlukan. Sementara Ki Gede sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi." "Aku titipkan Sekar Mirah kepada Ki Jayaraga," berkata Agung Sedayu. "Keadaan agaknya memang gawat. Bukan saja di Mataram, tetapi juga di sini, yang barangkali dianggap telah ikut campur dalam persoalan antara Mataram dan Madiun." "Bukankah itu wajar?" berkata Ki Jayaraga. "Jika mereka tidak merambah sampai ke tanah perdikan itu, maka kita di sini tidak akan dengan serta-merta melibatkan diri." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Karena itu, maka kita pun harus berhati-hati. Nampaknya persoalan antara Mataram dan Madiun akan berkembang semakin buruk, jika Panembahan Senapati tidak segera bertemu dengan pamandanya Panembahan Madiun." "Kau dapat mengusulkannya," berkata Ki Jayaraga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian desisnya, "Aku terlampau kecil untuk melakukannya." Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. Ia mengherankan perasaan Agung Sedayu yang merasa dirinya bukan seorang yang berkedudukan penting di Mataram. Namun kemudian Ki Jayaraga itu berkata, "Kau memang tidak akan dapat melakukannya dalam suatu pembicaraan resmi di Istana Mataram. Tetapi pada kesempatan lain mungkin kau dapat mengatakannya. Meskipun kau bukan seorang yang berkedudukan di Mataram, tetapi kau secara pribadi mengenal dan dikenal dengan baik oleh Panembahan Senapati." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Mungkin aku akan dapat mencari kesempatan itu." "Kau harus mengusahakannya," berkata Ki Jayaraga. "Jika kau berhasil, diketahui atau tidak diketahui oleh orang banyak, namun kau telah melakukan sesuatu yang penting bagi Mataram." "Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan itu," desis Agung Sedayu. Ki Jayaraga hanya mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak mendesak lagi.
Sementara itu Sekar Mirah pun telah menyiapkan makan dan minum bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sekar Mirah tidak dapat menahan agar Agung Sedayu tidak meninggalkannya demikian cepat. Yang dilakukan oleh Agung Sedayu berkaitan dengan keadaan Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram, sehingga apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu adalah satu tugas yang penting. Demikianlah, maka setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih makan dan minum serta beristirahat sejenak, mereka pun telah minta diri untuk kembali ke Mataram. Keduanya akan singgah dahulu di rumah Ki Gede, dan kemudian bersama-sama dengan sekelompok prajurit berkuda yang menyertainya, akan segera kembali ke Mataram. Ternyata mereka tidak terlalu lama berada di rumah Ki Gede. Mereka pun segera minta diri untuk segera kembali ke Mataram. Peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini sebaiknya segera diketahui oleh Panembahan Senapati, berkata Agung Sedayu ketika ia mohon diri kepada Ki Gede. Ki Gede pun mengerti keterangan Agung Sedayu itu. Karena itu, maka ia pun tidak menahan lagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih beserta sekelompok prajurit berkuda yang menyertainya. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah berpacu menuju ke Mataram. Sementara itu matahari pun telah menjadi semakin rendah, sehingga sejenak kemudian, cahaya pun telah menjadi kemerah-merahan. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah turun ke tepian Kali Praga untuk menyeberang ke timur. Namun mereka kemudian telah memasuki suramnya senja dan bahkan gelapnya malam. Tetapi mereka tidak menunda niat mereka untuk menghadap Panembahan Senapati, melaporkan hasil perjalanan mereka ke Tanah Perdikan Menoreh. Panembahan Senapati ternyata juga tidak berkeberatan menerima Agung Sedayu dan kelompoknya yang baru datang dari Tanah Perdikan Menoreh. Rasa-rasanya memang ada sesuatu hal yang penting untuk didengar. Jika tidak, maka mereka tidak akan kembali malam itu juga, karena menurut rencana mereka baru akan kembali di hari berikutnya dengan membawa para tawanan. Demikianlah, maka Panembahan Senapati pun telah menerima Agung Sedayu, Gelagah Putih dan pemimpin pasukan berkuda yang telah menghadap. Agung Sedayulah yang kemudian melaporkan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Bahwa para tawanan yang akan mereka ambil untuk dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditangkap di rumah Kiai Sasak di Tanah Perdikan Menoreh, ternyata telah terbunuh. Panembahan Senapati mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan jantung yang berdebaran. Memang terbersit perasaan kecewa bahwa niatnya untuk mempertemukan orang-orang itu telah urung. Tetapi Panembahan Senapati pun menyadari bahwa yang terjadi itu agaknya berada di luar kuasa Ki Gede Menoreh. Sebagaimana juga telah diduga oleh Agung Sedayu, maka Panembahan Senapati tidak akan dengan serta-merta mencurigai atau setidak-tidaknya meletakkan tanggung jawab di pundak Ki Gede Menoreh, karena kenyataan di masa-masa sebelumnya Menoreh telah menunjukkan sikapnya yang diwarnai dengan pengabdian yang tulus bagi keutuhan Mataram. Meskipun pada wajah dan sikapnya tersirat kekecewaan hati yang besar, tetapi Panembahan Senapati hanya dapat menarik nafas sambil berdesis. Sayang sekali. Sebenarnya kita memerlukan mereka. Ampun Panembahan, berkata Agung Sedayu dengan nada rendah. Agaknya seorang yang berilmu sangat tinggi telah menyusup di antara para pengawal. Hamba telah melihat atap yang menyibak sehingga dapat disusupi ujung sumpit, sekaligus untuk membidik. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, apa boleh buat? Jika hal itu sudah terjadi, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita akan memanfaatkan orang-orang yang kini masih ada dan kita kuasai sepenuhnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat keterangan. Sementara itu Ki Lurah Singalui akan dapat membantu memberikan penjelasan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kemurahan Panembahan atas Tanah Perdikan Menoreh yang lengah. Untuk selanjutnya, Tanah Perdikan harus lebih berhati-hati, pesan Panembahan. Hamba, Panembahan, jawab Agung Sedayu. Semua pesan Panembahan akan kami sampaikan kepada Ki Gede. Baiklah, berkata Panembahan Senapati. Kita akan menelusuri semua jejak dengan bahan yang ada. Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah, malam itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih bermalam lagi di Mataram. Namun kekecewaan Panembahan Senapati memang terasa pada sikap dan kata-katanya. Seandainya Tanah Perdikan Menoreh belum pernah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya yang tinggi atas kesatuan Mataram yang besar, maka sikap Panembahan Senapati tentu akan lain.
Namun menjelang pagi, Agung Sedayu dan Gelagah Putih terkejut ketika seorang pelayan dalam telah membangunkan mereka. Dengan hati yang berdebar-debar Agung Sedayu membuka pintu, sementara Gelagah Putih menjadi cemas. Namun ia justru telah bersiap-siap. Tentu ada yang penting telah terjadi. Penuhnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat keterangan. Sementara itu Ki Lurah Singalui akan dapat membantu memberikan penjelasan. Panembahan Senapati berkenan memanggil kalian berdua, berkata pelayan dalam itu. Keduanya termangu-mangu. Namun kemudian Agung Sedayu menyahut. Baiklah. Aku akan berbenah dahulu. Tidak perlu. Panembahan Senapati menghendaki kalian menghadap dengan segera. Nanti setelah kalian menghadap, Panembahan akan memberikan perintah selanjutnya, berkata pelayan dalam itu. Keduanya tidak sempat mandi lebih dahulu. Dengan hanya sekedar membetulkan pakaian mereka, maka mereka telah menghadap Panembahan Senapati dengan hati yang berdebar-debar. Namun demikian mereka menghadap, maka rasa-rasanya mereka mengalami peristiwa yang lain dari yang mencengkam Mataram di saat-saat terakhir. Wajah Panembahan Senapati nampak muram, sementara kegelisahan membayang pada sikapnya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih, berkata Panembahan Senapati. Ternyata bahwa kita akan menghadapi persoalan yang lain. Baru saja aku menerima utusan dari Adimas Pangeran Benawa yang sedang sakit. Menurut keterangan utusan itu, keadaan Adimas Benawa menjadi gawat. Karena itu, maka Adimas Pangeran Benawa mengharap aku dapat datang segera. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun di luar sadarnya ia berkata, apakah utusan itu benar-benar utusan Pangeran Benawa? Panembahan Senapati mengangguk. Katanya, ada dua hal yang dapat meyakinkan aku. Pertama, aku sudah mengenal orang itu. Kedua, orang itu memang membawa pertanda resmi dari Adimas Pangeran Benawa. Pertanda yang sudah aku kenal dengan baik, karena aku pun memiliki pertanda yang serupa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Panembahan Senapati berkata, sebenarnya aku ingin mengajakmu. Tentu Adimas Pangeran Benawa akan berbesar hati sempat melihat kau menjenguknya. Agung Sedayu mengangguk hormat. Katanya, hamba akan melakukan segala perintah. Sebenarnya lah ada keinginan hamba untuk menghadap Pangeran Benawa. Bersiaplah. Kita akan segera berangkat, berkata Panembahan Senapati. Mungkin kalian akan berbenah diri. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian telah mundur dari penghadapan Panembahan Senapati untuk berbenah diri. Dengan cepat mereka membersihkan diri di Pakiwan meskipun sisa malam masih terlalu gelap. Sebelum matahari terbit, maka Panembahan Senapati telah berangkat menuju Pajang. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan sekelompok pengawal terpilih telah mengikutinya. Namun dalam pada itu, Panembahan Senapati telah meninggalkan Ki Patih Mandaraka untuk tetap berada di tempat. Berbagai pesan telah diberikan, khususnya mengenai para tawanan yang berhasil ditangkap di rumah Kiai Sasak. Mereka adalah orang-orang yang akan dapat menjadi sumber keterangan. Namun berhubung dengan pesan dari Pangeran Benawa, maka Panembahan Senapati terpaksa meninggalkan tugasnya yang pepat di Mataram. Ia tidak sampai hati untuk tidak memenuhi permintaan Pangeran Benawa, agar ia datang ke Pajang meskipun hanya sekejap. Perjalanan ke Pajang termasuk perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak menemui hambatan apapun juga. Namun Panembahan Senapati menjadi berdebar-debar ketika ia memasuki Istana Pajang. Keadaannya nampak sangat muram. Orang-orang yang ada di dalam istana itu seakan-akan dicengkam oleh kemuraman. Oleh seorang tabib yang merawat Pangeran Benawa, Panembahan Senapati telah dibawa masuk ke dalam biliknya. Betapa jantung Panembahan Senapati berdebaran melihat keadaan Pangeran Benawa yang terbaring diam. Tabib itu pun kemudian telah berbisik di telinga Pangeran Benawa. Pangeran, Kakanda Pangeran, Panembahan Senapati dari Mataram, telah datang. Persilahkan Kakang Mas. Panembahan Senapati mendekat. Aku tidak dapat menyambutnya, desis Pangeran Benawa lemah. Panembahan Senapati telah berada di sini Pangeran, berkata tabib itu. Oh, desah Pangeran Benawa. Pangeran Benawa mencoba untuk memandang ke sekelilingnya. Namun Panembahan Senapati telah mendekatinya, memegang tangannya sambil berdesis. Aku di sini Adimas. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya. Syukurlah Kakang Mas datang tepat pada waktunya.
Aku tidak sendiri, berkata Panembahan Senapati. Dengan para pengawal, bertanya Pangeran Benawa. Ya. Tetapi aku juga datang bersama Agung Sedayu dan adik sepupunya, Gelagah Putih, jawab Panembahan Senapati. Agung Sedayu, ulang Pangeran Benawa dengan suara bergetar. Senapati. Mungkin kalian akan berbenah diri. Panembahan Senapati telah memberikan isyarat kepada Agung Sedayu untuk mendekat. Agung Sedayu memang ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian telah bergeser mendekat pula. Panembahan Senapati yang berdiri di sisi Pangeran Benawa itu pun kemudian berdesis. Inilah Adimas, bukankah ia pernah menjadi kawan dalam pengembaraan Adimas? Pangeran Benawa tersenyum. Katanya lambat. Mendekatlah Agung Sedayu. Aku yakin bahwa kini kau tentu menjadi orang yang luar biasa. Ilmu yang pernah kau pelajari kini tentu sudah berkembang. Agung Sedayu yang kemudian berlutut di sisi pembaringan Pangeran Benawa berkata lirih. Ampun Pangeran. Jika ada sedikit ilmu pada diri hamba, maka semuanya itu adalah karena kemurahan hati Pangeran dan Panembahan Senapati. Pangeran Benawa tertawa kecil. Ia pun kemudian berdesis. Aku tahu, kau berguru kepada seorang yang jarang ada duanya. Kiai Gringsing yang disebut orang bercambuk itu. Di samping itu kau sadap ilmu dari manapun juga yang tidak bertentangan dengan ilmu dasarmu. Sehingga akhirnya kau menjadi orang yang jarang ada tandingnya. Ampun Pangeran, desis Agung Sedayu. Pangeran telah banyak sekali memberi kesempatan kepada hamba untuk belajar. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian. Tetapi Agung Sedayu. Pada akhirnya setiap orang akan mengalami saat-saat seperti yang aku alami sekarang. Mungkin aku memang masih terlalu muda untuk menghadapi saat-saat seperti ini. Tetapi Rangga telah menjalaninya, meskipun ia jauh lebih muda dari aku. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bukankah masih ada usaha yang dapat dilakukan Pangeran? Bersambung ke bab 331. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.